pajak, baik dari kantor pelayanan pajak Pratama Pelayangan dan juga kantor pelayanan pajak Telanepura. Dan yang pasti teman-teman yang hadir di kesempatan ini yang langsung datang untuk terlibat di acara Business Development Services dan juga semuanya yang sudah tergabung baik di YouTube, Zoom. Iya, Mas Baya. Betul sekali. Kita juga live di sosial media, ada di Zoom, kemudian juga YouTube, Facebook, dan juga live Instagram ya Pak ya. Betul. Jadi yang menyaksikan nggak sempat di sini karena kita pembatasan jarak juga, ya kan, keterbatasan dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Jadi kita harus ikut menyerukan juga dengan anjuran pemerintah tersebut. Jadi kita berjaga jarak sementara dulu ya Pak ya. Siap. Oke. Jadi ini juga sekalian Baya konfirmasi nih Pak. Jadi kalau tadi di awal Baya sempat bilang kalau ini merupakan salah satu program unggulan juga, apakah itu bisa dikonfirmasi dengan baik dan benar? Apakah itu betul? Oh betul pakai banget. Betul. Iya, betul pakai banget. Oh, betul pakai banget, betul banget. Iya betul banget. Oke. Berarti salah satu bisnis unggulan. Apakah ini? Salah satu program unggulan. Apakah ini juga berkelanjutan per tahun ya Pak? Apa gimana? Per tahun ini, setiap tahun kita laksanakan untuk Business Development Services ini. Jadi ini bagian dari mungkin kalau di perusahaan-perusahaan swasta. Dan ini untuk pelaksanaan yang kedua ya. Pelaksanaan yang kedua di tahun ini. Oke, baik. Sebelumnya sudah kita laksanakan. Mungkin untuk di swasta ini sering kita mendengar dengan CSR lah ya. Ini dari kantor pajak atau DJP kita melaksanakannya dengan Business Development Services ini. Oke, jadi salah satu unggulan juga ya Pak ya. Siap. Oke, dan ini BDS atau Business Development Services yang kali ini, sore ini topiknya adalah peluang bisnis milenial di tengah pandemi. Mungkin sedikit deh Pak, ada kira-kira gambaran apa nih untuk topik kita peluang bisnis milenial di tengah pandemi? Kira-kira dari Bapak apa nih pandangannya seperti apa? Iya, jadi bukan era ya, kalau era kok kesannya nanti kita menyepakati ya. Betul. Ini ya. Iya. Di masa pandemi ini selalu ada peluang ya, dan kayaknya kita juga sudah terlibat di dalamnya. Lebih-lebih untuk bisnis yang sifatnya online. Makanya ini pas banget kalau distro, terus kemudian brand lokal maupun kafe ini kalau bisa mengembangkan secara pas di pasar pada saat seperti ini di tengah-tengah pandemi ini, insya Allah lah itu bisa maju. Tinggal nanti bagaimana cara mengemasnya? Wah ini bukan saya Mas, nanti ada Masaka. Iya betul, itulah kenapa kita datangkan mereka-mereka ini Pak, yang luar biasa hebatnya Pak ya. Betul. Jadi kira-kira ada lagi Pak tambahan mungkin yang sampaikan buat yang lagi nonton juga, yang lagi live Zoom atau juga live YouTube, sosial media lain juga ada yang mau kira-kira disampaikan dulu nih Pak dari KPP Pratama Jambi Telanepura. Monggo Pak. Terima kasih Mas Baya. Jadi saya juga mewakili dari kantor pelayanan pajak Pelayangan juga mengajak untuk kaum milenial, gitu ya. Kita maupun untuk lingkungan kita. Wow, itu dia. Nah, selanjutnya juga sekaligus Mas Baya, mohon izin pada kesempatan ini acara Business Development Services dengan tema peluang bisnis milenial di tengah pandemi, dengan mengucap bismillah saya buka. Yeay. Mas Baya. Terima kasih. Untuk selanjutnya
panggung, waktu dan semuanya saya serahkan kepada Mas Bayu. Oke, Pak. Kok saya jadi ngerasa terbebani ya? Kayak berat banget gitu, Pak. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih. Mas Jaya. Bapak Sri Mulyono, sukses dan salam untuk keluarga besar dari KPP Pratama Pelayanan, Talanipura dan juga Pelayangan ya Pak ya. Oke, baik. Ya, siapa? Siap. Terima kasih. Sekali kita tepuk tangan dong buat yang di sini. Untuk Bapak Sri Mulyono, terima kasih Bapak. Luar biasa Kepala Kantor dari KPP Pratama Jambi Talanipura. Dan baik, untuk yang lagi nonton juga di live Zoom, live YouTube, sosial media lain juga Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Sore ini kita di BDS Business Development Services dengan topik peluang bisnis milenial di tengah pandemi. Kita punya line up yang luar biasa banget kecenya. Mulai yang pertama ada Danu, kemudian juga ada Dayek, dan juga nanti ada Saka. Dan selain itu juga kita ada live performance. Di sini nanti tadi dibuka juga oleh penampilan yang luar biasa dari DIM. Itu dia. Jadi sore ini bakal lebih spesial. Kalau gitu nggak usah panjang lebar, langsung aja kita sikat. Yang pertama, untuk sesi pertama saya bakal panggil untuk bintang tamu kita. Ada 2 bintang tamu sekaligus saya hadirkan di sini. Itu adalah yang pertama adalah Mr. Danu. Let's go. Mr. Danu. Ini dia nih, Mr. Danu. Ini yang pertama nih, monggo. Ya silakan. Jadi kalau beliau ini kebetulan belum on frame di kamera ya. Jadi beliau ini gambarannya sering banget disandingkan dengan Vino Gebastian. Apakah betul? Betul sekali ya. Anda dengan PD-nya menyebut itu betul. Oke, baik. Oke, dan yang kedua. Ini nggak enak dong kalau kita cuma berdua aja. Jadi yang pertama tadi adalah Mas Danu. Yang kedua, saya langsung panggil. Ladies and gentlemen, please welcome Dayek. Yay! Langsung aja deh. Singkat. Langsung sekali 2 nih. Iya, kalau yang ini tadi dibilang Pak Sri Mulyono katanya namanya lucu nih, unik. Iya, betul. Sama kayak orangnya lucu ya. Ya, silakan. Monggo. Ini ya boleh nanti kebetulan mic-nya nanti digilir aja ya. Boleh nanti minta satu lagi. Tenang aja, tenang. Halo, selamat sore. Selamat sore. Mr. Danu. Ya. Mr. Danu dengan nama aslinya siapa? Mazhabira dan Nukse. Oh, bener ya, Danukse. Ya, betul. Oh, spellnya gimana? Memang Danukse atau Danukse? Danukse. Danukse. Ya. Oh, panggilannya Danu. Danu. Oke, panggilannya Danu. Ya. Asli di Jambi. Asli Jambi. Asli Jambi. Wow, luar biasa. Kemudian ini udah berkecimpung, labelnya adalah pemilik distro Nukselo. Ya, betul. Nukselo. 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 Oh, ada singkatannya. Iya. Baik. Ada Nukse Slow. Oh, santai dong berarti. Ya, santai. Oh, santai. Nggak apa-apa ketinggalan. Gak apa-apa. Yang penting sampai ke tujuan itu tepat. Wah, sangat diplomatis Anda di depan Bapak Sri Mulyono ya. Biar mengulang ya. Oke, ya cuma sendirian ada Mr. Dayek. Mr. Dayek. Ya, Mr. Dayek di sini tadi adalah nama aslinya udah diperkenalkan juga dari Mas Danu. Kalau Mas Dayek ini memang nama aslinya Dayek. Enggak, bukan. Nama asli saya Hidayat. Hidayat? Ya, kebetulan pelesetan dari teman-teman waktu itu. Yeah. Karena dulu suka main bola kan, hobi main bola. Oh, iya. Nah, jadi memang ada suatu pelesetan dari bahasa di desa waktu itu. Oh, Dayek, gitu. Dayek. Oh, spontan aja sih keluar karena di sana tuh yang namanya Dayat diplesetin Dayek gitu. Oh, Dayek. Oh, kenapa begitu ya? Nama aslinya Hidayat. Hidayat adalah Dayek. Iya. Oke sih. Enggak terlalu jauh lah melesetnya. Beda sama kalau Danukse ini kan memang udah gimana ya kan? Beda. Bro, kita beda level bro sama Iya, asli. Iya makanya. Jadi aduh. Tapi Dayek asli Jambi. Asli Jambi. Memang asli Jambi sama Bang Danu juga. Oh. Tapi tetanggaan kita nih makanya. Oh, tetanggaan. Tetangga. Iya. Oke, baik. Jadi ini adalah kurang lebih kalau tadi Mas Danu adalah distro. Pemilik distro Nukselo. Kalau Dayek selaku pemilik clothing line. Pemilik clothing line. Kalau base on-nya di store atau gimana? Kita fokus online. Online? Oke, online shop ya. Itu brandnya apa? Nah, Gazler Indonesia. Gazler Indonesia. Wow, Gazler Indonesia. Ternyata Anda di balik layarnya ya. Oke, coba Dayek dulu deh. Ini menarik ya. Kalau buat yang lagi nonton juga,
Jadi mereka berdua ini yang satunya adalah pemilik distro Nuxelo dan yang satunya itu adalah pemilik dari brand yang juga ternama. Kenapa saya bilang ternama, ini adalah brand lokal yang go nasional, yang udah kelasnya nasional, Guzzler Indonesia. Pertanyaan pertama ini mewakili juga sih, kayak banyak yang nanya nih, kok bisa Guzzler Indonesia brand lokal yang bisa nasional? Gimana tuh awalnya? Sebenarnya awalnya itu karena dari satu produk kita dipakai sama salah satu musisi di film layar lebar. Oke. Itu dipakai sama si Danila. Iya. Itu di awal pertama kali Guzzler mulai bisa dibilang, tapi saya terlalu berat juga sih kalau secara nasional full ya. Mungkin sudah mulai ada arah di sana. Karena pada saat itu kebetulan Danila ada perform di salah satu panggung di Jambi waktu itu. Oh iya, benar. Nah, siap. Kebetulan kita ada space untuk memberikan oleh-oleh waktu itu ke dia. Kita nggak tahu sebenarnya bahwa kisah itu bakal dipakai bersama dengan film yang bakal proyekkan dia pada saat itu. Oke. Ini di countdown dulu. Kalau film Danila itu di Pretty Boys ya? Nah, Pretty Boy. Itu dipakai bro? Dipakai. Wah, bro. Di satu scene waktu itu. Iya. Selama kurang lebih 5-6 menit. 5-6 menit. Berarti dari Dayak langsung itu tidak mendirect bahwa Danila harus pakai di film itu? Tidak. Jadi pada saat waktu di Jambi kan perform. Nah, ketika di perform itu kita ada meet and greet kan di backstage. Itu kalau pengennya kita kasih produk, pengennya itu dia cuma pakai foto, tapi nggak foto di backstage. Kita pengen foto tadi udah nyampai di Jakarta atau apa gitu ya, tapi di foto. Nah, di foto aja kirim nanti lewat email atau WhatsApp. Nah, waktu itu Danilanya nggak mau kalau WhatsApp pribadi, jadi kan ini manajernya asisten si Andiva gitu. Jadi Mas Andiva kasih WhatsApp, nanti follow up-nya lewat itu katanya gitu. 2-3 hari berselang dia perform dari Jambi, terus ada WhatsApp masuk, cuma foto doang tuh. Foto Danila pakai baju dari Guzzler. Dari Guzzler. Nggak ada pikiran apa-apa kan. Oh, thank you nih Mas, ini gini ya kan. Setelah itu timbul nih story teman-teman yang pada ngedirect kirim ke ini direct message Instagram ya, bahwa ada instastory-nya Onadio terus Desta lagi full dan Dania pakai baju kita gitu. Jadi pertama kali di notisnya itu justru dengan followers dari Guzzler itu. Iya, dari teman-teman juga. Katanya ini ada proyek apa nih, kata gini-gini. Lah, kita kan awalnya emang nggak tahu kan. Emang kalau misalkan produk itu bakal dipakai untuk main atau untuk dipakai film. Iya. Jadi pikiran kita cuma ya mungkin dia nongkrong ataupun lagi ada ngebahas satu proyek yang mana nanti ya dia cuma pakai aja gitu. Nah, tapi beberapa bulan berselang, itu bulan 4 tuh, bulan 4 tahun 2019, beberapa bulan berselang, terus timbul nih naik isu tentang Pretty Boys, dan di situ ada beberapa foto yang melihatkan bahwa di situ ada Desta, Vincent, terus ada Danila, yang Danila sendiri yang memakai kostum lokal brand waktu itu. Karena peran-peran yang lainnya seperti Desta itu sudah memakai kostum sendiri mereka. Iya, mereka ada sendiri kan? Ada sendiri. Jadi kemarin itu sempat jadi ini juga ada pertanyaan, ini bakal dipakai main film atau apa? Kita belum tahu nih kalau ada project Pretty Boys seperti itu. Iya. Nah, setelah naik trailer segala macam, di trailer pun nggak ada sama sekali. Nggak tahu. Setelah bulan 9 film Pretty Boys keluar, baru kita tahu bahwa film itu dipakai. Itu juga kaget tuh, nggak disengaja juga pada saat itu dipakai, walaupun kita memang sama sekali nggak dicek di Instagram segala macam, tapi ya syukurnya mungkin si Danila mau support lokal brand, dan itu suatu apresiasi bagi kita. Tapi itu berarti nggak, dari awal itu berarti nggak dinotis sama si manajernya? Nggak dikasih tahu, bro ini lo, kelas lo kita pakai nih atau nggak ada sama sekali. Oke, baik. Berarti awalnya karena itu justru ya? Luar biasa, apresiasi, keren nih. Itu dari si artisnya langsung yang memang kayak apa ya, mereka inisiatif sendiri ya? Inisiatif untuk mungkin menghargai lokal pride ya kali. Betul. Tapi hebat juga bro, karena gini, mungkin yang ngasihnya Danila itu nggak 1-2 produk atau brand ya, tapi itu brand Guzzler Indonesia yang justru dia pakai. Mungkin si Danila kan juga pertanyaan ini, dia suka kucing. Jadi produk memang desain itu
berbau dengan ini kucing, pada saat itu gambar kucing. Jadi benar. mungkin itu salah satu sih menurut saya. Jadi pada saat itu dia waktu saya kasih dia ngomong, oh thank you, kok tahu saya suka kucing gitu kan, jawaban si Danila pada saat di backstage. Oh iya kak, ini salah kebetulan kita ngeluarin produk, memang benar-benar ini produknya memang membahas tentang animal waktu itu. Nah karena si Guzzler ini kalau untuk secara konsep kita per season, jadi per season misalkan kita bisa aja ngeluarin produk tentang traveling, motoran, itu tergantung kita. Nah jadi kita tentang tergantung kita dan kita lagi menggiring storytellingnya nanti. Nah misalkan kayak baru-baru kemarin kita ngeluarin tentang COVID-19, terus belakangan ini kita tentang Paradise, tentang kebebasan, tentang gimana kita menghadapi COVID-19 ini yang nggak kunjung kelar ya menurut saya. Jadi terus kita gaungkan itu, kita kaitkan dengan katalog dan storytelling di setiap produk kita. Gitu. Oh, berarti intinya emang se-fleksibel itu dan sedinamis itu Guzzler, si brand Guzzler ini, Guzzler Indonesia. Iya, benar. Oke, Guzzler Indonesia. Jadi emang kayak ketika dipakai sama public figure, terus juga justru dipakai di film, yang itu kayaknya saya rasa sih bakal apa ya, jadi panjang gitu, bakal jejak digital juga pasti bakal ada ya. Iya. Itu luar biasa loh. Sebenarnya gini, produk kita tuh awalnya Guzzler terbentuk itu kan 2011 ya, 2012. Oke. Nah, saya juga sebenarnya usaha Guzzler ini kan saya partner ada. Kita partner ini nggak bisa hadir. Oke. Nah, memang kita terpikir bahwa ngebangun sebuah produk ini, usaha ini memang dari teman itu memang terasa. Iya. Jadi memang si Guzzler ini terdiri atas dasar teman-teman semua nih. Teman-teman yang teman-teman ngebantu promosi itu termasuk support dari kita, termasuk dari kita. Cuma kita nggak bisa pegat teman. Iya, setuju kalau itu setuju. Jadi mungkin teman-teman dengan membeli produk, dengan beli support mungkin untuk awalan ya itu oke. Karena kita nggak bisa bergantung sama teman-teman kita. Kita harus tetap mandiri, kita tetap harus mencari relasi dan link lainnya gitu. Jadi memang di awal itu pun kita dapat link dan segala macam ke selebgram segala macam itu juga sempat kita coba seperti ke Ajal pada saat itu awal rilis kita dengan Anya Geraldine. Apa yang repot-repot kayaknya Geraldine gak usah langsung ke saya aja gitu. Iya. Jadi benar-benar kita mau ngerelotkan ya Pak. Gitu ya. Iya benar. Itu sempat juga kita ngirim barang. Jadi memang benar-benar Guzzler ini dari teman-teman sih, disupport sama teman-teman pure. Oke. Yang produk ke Jerman. Iya ke Jerman juga pernah ada salah satu juga di sana. Terus ada dari Asia, ada terakhir nih mau project sama ada saya teman di Meksiko, itu masih terasa. Nah jadi memang pengennya karena emang awalan rilis kita tuh semua produk kita di Bali syutingnya. Ada 15 artikel pertama itu di Bali semua. Dan itu juga kita memperkerja kolaborasi sama teman-teman di Jambi. Jadi teman-teman di Jambi yang fotografer dan segala macam kita ajak kolaborasi, dia berangkat ke Bali, dia foto produk kita sambil dia proyekan lainnya di sana. Ekspor juga di sana. Iya, itu sama Bang Alo Josap Hat. Iya, oke. Nah, sebenarnya untuk produk-produk lainnya, si Guzzler ini kan memang pada prinsipnya kita setiap ngeluarin produk pasti kita ngebuat suatu video, ya, trailer terus. Betul. Pasti setiap ngeluarin produk, nah itu pasti kita kerjasama sama teman-teman lokal fotografi. Nah, itu nggak ditinggalin ya. Iya, tetap dia. Tetap ngasih ini space untuk teman-teman untuk berkarya gitu sih. Menarik sih ini. Jadi mungkin sebelum lanjut juga ya, untuk Guzzler Indonesia nanti diceritakan sama teman-teman yang lagi di virtual juga, yang lagi nonton, yang lagi live Zoom, live YouTube, dan juga sosial media lain di Facebook, Instagram. Juga tadi kita udah ngobrol soal Guzzler Indonesia. Mohon maaf, Anda ngapain? Ini konspirasi luar biasa. Ini kalau cerita dari Dayak tadi adalah tentang Guzzler Indonesia. Ya. Bro Danu ini adalah pemilik distro Nuxelo, yang mana artinya adalah Danu Slow. Danu Slow. Ya, slow. Ini slow apa emangnya? Jadi distro Nuxelo ini awalnya itu saya pengen rubah bisnis sih. Oh, sebelumnya apa berarti? Sub bisnis. Oke. Sebelumnya saya itu barbershop sama cuci sepatu. Barbershop sama cuci sepatu? Ya. Berarti itu udah di-cut, udah enggak lagi? Enggak, masih. Masih, tetap? Istilahnya sub bisnis. Bisnis yang lain. Oke. Jadi
saya nggak keterbatasan modal. Oh. Makanya saya slow-slow aja. Wah, itu ternyata filosofinya ya. Oke. Kalau Nuxelo ini berarti store ya? Ya, store. Store-nya di mana kalau boleh tahu? Store-nya itu di Kebun Handil. Kebun Handil. Iya, betul. Kebun Handil seluas itu Anda tidak spesifik gimana saya caranya nih? Di sebelah Poncoworno 2. Ah, itu dia. Di depan Apotika 24. Mantap, ya. Itu detail ya. Luar biasa. Bisa ke sana langsung berarti ya? Bisa. Sampai dari kapan? Startnya, Nuxelo itu? Store di situ? Startnya itu baru awal mulai 2020 Januari kemarin. 20 Januari. Sebelumnya itu online. Oh, berarti sama ya kayak Gazelle ya. Online dulu, dari situ punya store sampai sekarang. Sampai sekarang. Buka store di bulan Januari adalah kira-kira kurang lebih itu adalah awal-awal pandemi ya. Iya, betul. How to survive di pandemi kayak gini tuh, aduh kayaknya berat ya pertimbangan untuk buka store. Mungkin awal Januari itu kayak belum berasa ya, kayak masih ada di luar sana ya, belum di Indonesia waktu itu. Masih di Wuhan. Iya, wah. Kok kayak berasa gimana gitu, ngelempar Wuhannya gimana? Wuhan. Iya. Itu awalnya, tapi ternyata Anda buka clothingan itu di bulan Januari, sampai sekarang tuh gimana caranya bisa survive? Cara survive sih saya gunakan bisnis B2B ya. Dari online ke offline. Oh, oke. Jadi saya gunakan macam-macam media seperti Instagram, Facebook, terus WhatsApp, selain itu TikTok juga. TikTok juga, wah luar biasa. TikTok. Iya, TikTok. Kalau TikTok biasanya anak-anak TikTok tuh pada hebat dance ya. Iya. Mungkin kalau gerakan dance-nya itu sambil duduk seru kali ya. Seru. Iya. Ya Allah. Bisa banget ya. Itu gimana? Apakah di TikTok itu segitu pengaruhnya juga ya? Pengaruh, Mas. Pengaruh ya? Pengaruh. Oke. Jadi dari penjualan, jadi misalnya saya mencari seleb TikTok nih. Oke. Dia mempromosikan dari online terus diarahkan ke offline store gitu. Oh. Jadi teman-teman kan kebanyakan ada masalah di dunia brand lokal ini, mau ngetes bajunya takut kebesaran. Benar, setuju. Atau terus mau ngetes sendal itu takut kekecilan. Iya, setuju. Jadi bisa langsung datang ke store gitu. Oh, jadi berarti awalnya adalah kita ngebuka jalannya di online, kemudian diarahkan tetap ke store yang offline. Iya, betul. Oh, berarti itu dengan sosial media sebanyak itu. Jadi saya memanfaatkan bisnis-bisnis sebelumnya, Mas. Kayak barbershop, terus cuci sepatu, terus ada juga pomade saya. Pomade juga. Ya, pomade gimana? Bikin sendiri atau masih franchise atau gimana? Awalnya bikin sendiri. Ya. Sekarang sudah kerjasama dengan perusahaan di Jakarta. Wah, gokil. Itu kerjasama berarti ada di barbershop. Barbershop ada juga? Di barbershop terus di distro juga ada. Distro juga ada. Wah, berarti lengkap ya? Iya. Kayaknya emang dari awal udah disetting begitu atau kayak ya udah sih jalanin aja awalnya gitu loh. Pertama itu, Mas, gara-gara saya itu jalan-jalan ke Bali. Oh, pernah ke Bali? Iya, luar biasa. Bali, kan? Selamat ya. Jalan-jalan ke sana, lihat usaha ada itu satu tempat itu kayak one stop service gitu. Jadi satu tempat itu ada macam-macam usaha. Saya pengen, wah ini kayaknya bagus. Kalau kita buka satu usaha, cuman ada macam-macam. Jadi bisa subsidi silang, Mas. Iya, setuju. Di saat usaha ini sepi, yang ini nutupin. Benar. Minimal untuk makan lah. Ya, iya, kan? Wah kalau sekarang mah nggak untuk makan, Anda kayaknya untuk beli mobil mewah ya. Dengan pengusaha luar biasa loh Anda loh. Ini saya perhatiin juga ya, kalau misalkan satu tempat, ya kayak tadi one stop service ya. Anggaplah itu di Jambi sekarang, berarti di store-nya Danu udah banyak tuh. Iya. Di situ barbershop. Jadi selama corona ini udah tutup 2 toko. 2 toko. Ya. Tadinya banyak berarti ya? 4 toko. Wow, 4 toko di Jambi. Iya. Gokil. Jadi tutup 2 toko. Tutup 2 toko. Tahun ini ya? Wah. Nggak sanggup lagi bayar kontrakannya, Mas. Wah, Anda merendah untuk meninggi nih biasanya nih. Sanggup lagi, Mas. Ya. Itu ya. Berarti udah ya tutup dulu lah. Duduk dulu sementara ya. Duduk, habis itu nanti berdiri lagi dong. Ya, main online dulu lah di saat pandemi ini kan. Oke, setuju sih. Jadi untuk brand Nuxelo atau disuruhnya Nuxelo ini, itu brandnya kita bikin sendiri dari mulai bahan atau gimana tuh? Jadi sebagian ada bikin sendiri juga. Terus sebagian ada juga teman-teman yang nitip produk di tempat kita. Misalnya dia pengen buat brand terus, Bang titip jual dong. Oh ya boleh. Titip. Terus kita kasih space nih.
untuk dia gitu. Oh, itu gimana sistemnya? Bagi hasil atau gimana? Sih. Bagi hasil ya. Bagi hasil. Oh, berarti misalkan saya punya brand tapi nggak punya store, saya titipnya dengan Mas Danu bisa? Bisa. Oh, di store-nya nanti. Jadi store itu kan kayak distro kan distribusi store. Jadi kita mendistribusikan barang-barang teman juga, membantu teman-teman jualan juga. Wah, mantap. Ini misinya juga dari awal emang udah luar biasa ya. Berarti udah kayak gitu, kemudian barbershop gimana? Barbershop apa kabar? Barbershop masih Mas. Sekarang nih kami ini menggunakan sistem customer relationship. Customer relationship ya. Gimana tuh kita dengan customer itu punya keterikatan yang kuat Mas. Oke, baik. Akrab terus ya kita bisa sharing atau cerita. Kadang di WhatsApp pun cerita lagi di mana. Terus gimana keadaan corona di kantornya atau gimana itu selalu kita bangun dan kita jaga di WhatsApp atau di DM Instagram. Oh, kayaknya kalau di DM terseleksi ya. Iya. Nggak semuanya bakal di DM ya. Iya. Terpilih ya. Terpilih. Ada beberapa pasti. Saya paham Anda lah. Tapi gini, kalau untuk barbershop nih sebelum kita lanjut ke Nuxelo ya. Kalau barbershop saya pengen tanya nih. Kan berarti Danu awalnya itu emang belajar atau gimana tuh? Kalau sekarang bisa gitu loh. Kalau awalnya itu saya dari pomade mah. Pomade. Jual pomade dulu. Jual pomade. Jual pomade dapat titip dulu ke teman-teman, ke barbershop teman, pangkas rambut teman. Setelah itu baru buka barbershop. Oh, berarti awalnya dari pomade dulu, kita share pomade kita, habis itu baru ke buka barbershopnya juga. Oh. Karena saya ngalami kendala kan dulu cuman Instagram medianya itu Twitter dan Twitter, Facebook, Instagram masih kurang ya. Masih kurang. 2012, 2013 gitu. Iya benar. Sekarang udah mulai Instagram dan banyak lagi lainnya, salah satunya TikTok. TikTok. Yang ternyata Anda mulai merambah ke situ juga ya. Saya mulai fokus di TikTok. Fokus, iya benar siap, fokus ya ternyata ya harus difokuskan ya. Harus difokuskan. Oke, kalau itu baru barbershop. Dan kalau Nuxelo sendiri nih dari brandnya ini, kalau ada pertanyaan kira-kira Mas Danu mau bawa kemana nih si distro Nuxelo tersebut? Distro Nuxelo ini saya mau bawa ke brand lokal rencana Mas. Brand lokal, oke. Semua brand lokal lah. Seperti sepatu kayak Ventela, Kompas, dan lain-lain kan. Sekarang ini kan lagi rame yang kayak gitu Mas. Betul. Jadi saya berharapnya ke depannya pengen punya stok lebih banyak lagi. Kalau untuk sementara kan ada beberapa lah brand lokal gitu kan. Jadi bakal melibatkan brand lokal juga. Nah, kalau tadi soal produksi si kaosnya sendiri atau barang-barang yang ada di distro itu, produksinya selain dari melibatkan teman-teman brand lokal ini, ada yang diproduksi sendiri nggak sih? Ada. Apa tuh kira-kira? Ada sendal, gantungan kunci, tas, topi, kaos. Itu sih Mas. Lengkap ya? Oh, berarti udah lengkap dong itu mah. Udah produksi sendiri semua. Itu produksinya di Jambi juga? Produksinya itu di Jakarta Mas. Di Jakarta sebagian, Sebagian minta channel juga dengan teman-teman kan. Produksi kayak gini. Siap. Berarti setuju gak sih kalau dari keduanya nih ya, buat dua-duanya, setuju gak kalau link kita atau ya mungkin anggaplah pertemanan atau apa segala macam pergaulan kita, itu juga menentukan berhasil tidaknya usaha yang kita bangun? Setuju sih. Kalau Dayak gimana? Ya menurut apalagi pribadi ya, lihat bahwa si Gazler ini tuh benar berkembang tuh emang dari link, relasi dan teman-teman semua, dan support dari teman-teman semua itu emang penting, karena memang dari teman lah kita bisa untuk berkembang. Dan juga saya juga tidak pernah menganggap bahwa kompetitor itu adalah lawan. Jadi memang kita harus sama-sama nih, kalau emang kita mau ngebaju industri perclothingan, kita harus sama-sama ngebuat itu, sama-sama kita mewujudkan itu, tanpa ada ibaratkan mentang-mentang si A jet-jetan, si A jual clothingan, si B jet-jetan, kita harus jet-jetan, itu nggak bagus sih. Sebenarnya lebih bagus kita sama-sama nih ngebajuin. Gimana caranya Jambi ini go nasional, gimana caranya orang-orang Jambi bangga dengan memakai produk lokal Jambi, karena masih ada beberapa, tapi nggak semua ya, beberapa oknum yang masih kayak nganggap bahwa produk lokal Jambi biasa aja dibanding, padahal kita sama-sama lokal Indonesia nih. Produk lokal Bandung sama Jambi dianggap sepele, padahal ya kalau kita ketahui bahan-bahan semua dari Bandung kita gitu loh.
paling kita produksi sabun di Jambi karena memang di Jambi belum ada ini ya pabrik tekstil untuk membuat bahan. Betul. Nah, tapi kan secara branding segala macam pelan-pelan sekarang teman-teman sudah mulai diedukasi, ada beberapa yang sudah tahu bahwa ya sebenarnya Jambi, Bandung, Jakarta sebenarnya sama aja kita gitu loh. Sama produk lokal, branding segala macam lagi. Iya. Nah, cuman masih ada beberapa oknum mungkin kali ya yang masih kurang paham dengan hal itu. Beberapa aja. Kalau itu oknum lah ya. Ya oknum, tapi lambat laun sejak sekarang udah mulai berkembang untuk seperti clothingan di Jambi itu udah mulai banyak tuh. Karena lebih senang. Bahkan kalau bisa nanti seluruh brand di Jambi kita kolaborasi buat acara. Ini acara clothing kayak di Jakarta Clothing. Jaklot. Iya. Nah, tapi untuk di Jambi kita belum ada. Pernah coba kita pernah ikut acara ya di Makassar. Kita udah pernah dicoba. Nah, harapannya ke depannya mungkin beberapa lokal brand nanti bersatu akhirnya bisa buat acara nih sama-sama. Benar. Bisa buat acara di sini misalnya kan. Ya. Bisa buat acara di sini ya. Acara di kantor pajak kan. Iya benar. Support brand-brand lokal. Jadi terima kasih banyak ya untuk KPP pertama Jambi Celana. Jambi Pelayangan dan juga KPP Pratama. Karena ini ya jarang-jarang juga jasa instansi yang mau support ada tapi jarang-jarang ya kan. Sebenarnya kan jujur dari kita pelaku brand tim komunitas biasanya itu kita independen kolektif. Ya. Nah ataupun mungkin beberapa dari perusahaan rokok pemerintah itu jarang sekali. Makanya terima kasih banyak juga untuk Mas Indra ya kemarin kita ngobrol juga dikasih ruang untuk kawan-kawan lokal. Ya harapannya mungkin kedepannya kita bisa kerja jalan silaturahmi bukan acara yang lebih besar. Amin. Jadi Pak tadi Mas Danu keliling-keliling ya. Ternyata lagi survei lokasi. Iya. Mana yang kira-kira di kantor pajak bisa dijadiin tempat untuk bikin acara. Iya betul. Iya bisa banget ya Anda ya. Oke, ini menarik juga nih dari Gazler Indonesia atau juga dari Nuxelo. Kalau Gazler Indonesia gimana caranya? Sekarang brand lokal ternyata tadi saya perhatiin bisa swipe up. Artinya berarti 10.000 lebih followers di Instagram. Gimana caranya? Kalau untuk si Gazler sendiri itu di awal pertama kali bisa jadi 10.000 itu emang awalnya dari teman-teman. Jadi di saat pertama kali kita rilis ini Bang, kali kita rilis memang kita benar-benar ngandelin teman-teman. Jadi kita kebetulan punya tim yang namanya Gazler. Itu dari teman-teman tim itu kita minta bantuan swadaya teman-teman sama-sama ngebantu share. Minta tolong ngebantu share. Nggak perlu kalian beli produk kita. Kalian ngebantu share di Instastory. Jadi kita awal-awal cuma main Instagram, penjualan Instagram, Line, sama WhatsApp. Nah kalau sekarang kita udah merambah ke Shopee sama Tokopedia. Jadi marketplace juga diikutin ya. Kedepannya pengen ngebuat website tapi pelat. Jadi dulu. Harus itu. Nah memang awalnya itu Bang dari Instastory teman-teman. Itu pengaruh banget. Pengaruh ya? Bisa dari Instastory nama followers. Jadi memang teman-teman seluruh Instagram masing-masing. Dari Instagram pribadi saya, Instagram pribadi teman-teman, itu kita tolong dan teman-teman yang saya minta tolong, dan cari teman-teman juga kasihin gitu. Jadi terus ini ngalir terus minta tolong. Awalnya memang dari teman-teman semua. Jadi memang gimana caranya di saat rilis di hari misalkan di hari ini kita rilis, bagaimana caranya kita berisik nih di Instagram. Harus ya, harus berisik. Jadi mungkin ada beberapa orang mungkin yang ngerasa apaan nggak kepo sama sekali, akhirnya dia kepo nih, ini apaan sih, ada apa sih gitu. Dan dia walaupun nggak follow tapi dia ngomongin Instagram kita, dan itu betul untuk kita emang targetnya dianggap scam kayaknya. Aduh ini gimana sih kalau takutnya dianggapnya gitu kan. Pasti bakal dianggap gitu. Tapi berarti itu nggak apa-apa, kita lanjut aja, memang itu target kita. Pengen teman-teman mungkin nggak nyaman di Instagram dan berisik, itu memang target kita di awal pada saat itu. Nah ditambah lagi mungkin pada saat itu kita dibantu sama Anya Geraldine dan teman-teman di luar pada saat itu membantu followers itu dari si Anya waktu awal dan teman-teman itu mencapai 8.000 follower awal. 8.000 awal. Baru perkembangan sampai sekarang. Kenapa bisa akhirnya dinotis sama Anya Geraldine? Apakah emang ada kerjasama? Itu memang kita kerjasama untuk Anya Geraldine. Berarti endorsement ya?
Oke. Iya, benar-benar endorsement tuh sama si Anya Geraldine. Tapi kalau selebihnya kita project ya pertemanan. Jadi lihat sendiri ya? Iya, kayak kirim ke sana sini itu memang pure pertemanan sih. Oke, baik. Itu dari Gazler Indonesia. Kalau dari Nuxelo, di Instagram atau sosial media lain, itu kira-kira gimana caranya untuk bisa ngembangin followers? Ibaratnya ya kita minimal bisa mengembangkan usaha kita nih supaya dinotis sama banyak orang. Di Instagram, sosial media lain gimana caranya? Kalau caranya itu kan di saat pandemi ini kan banyak kita nggak ada modal nih Mas. Iya, nggak ada modal, pengen endorse kita nggak ada modal. Iya betul. Pertama itu kita minta tolong dengan teman-teman juga, sama seperti Dayek tadi bilang. Selain itu kita menggunakan cara follow unfollow. Follow unfollow. Iya. Oh, ini baru juga nih. Gaya kata orang. Iya. Jempol itu ditekan follow, terus unfollow. Oh, itu cuma modal rajin mah. Jadi asal rajin aja kita follow semua ya? Ya di follow. Karena saya juga. Sebelumnya saya juga pernah endorse. Udah banyak habis kan. Nah, kalau itu kan modal kuat jempol aja kan. Habis. Pernah di endorse ini Maile pernah. Wow, kecil Maile bukan kaleng-kaleng kemarin. Iya, sempat ya. Itu kira-kira mahal nggak sih dia ya? Kalau buat yang belum tahu nih, atau yang pengen juga mengendorse atau endorsement untuk usaha mereka nih kira-kira mahal banget ya? Banget. Range-nya kira-kira dari berapa sampai berapa deh? 2 digit lah Mas. 2 digit, gokil. Pantas aja ente abis di situ, gimana ceritanya 2 digit loh. Jadi saya tuh kemarin tuh pernah lah ngobrol dengan orang marketing kayak Bukalapak kayak gitu juga lah. Sebelumnya udah pernah kerja di Bukalapak katanya. Daripada ngasih uang sebanyak itu lebih baik kasih uang ke teman-teman yang misal followernya 2.000, 3.000, sekitar 10 orang itu lebih efektif. Betul, setuju. Kalau enggak follow unfollow, sudah di follow terus unfollow lagi. Gitu sih. Ya. Karena ya kalau kita buka toko kan yang paling penting itu kan brand awareness. Yes, betul. Harus sadar dengan hadirnya brand kita. Waduh, sedap. Ngeri. Itu sih penting sih itu ya. Ya, itu sih. Oke, jadi triknya itu dari Nuxelo, disuruh Nuxelo ya. Oke, dari Dano. Kalau dari Dayak nih, kira-kira triknya deh buat yang lagi nonton atau buat yang lagi di sini juga dikasih tahu triknya gimana caranya bisa minimal survive atau bikin dulu nih. Ketika sekarang kan kondisi lagi kayak gini nih. Mungkin enggak sih kalau kita buka di awal ini bikin kayak gitu, bikin brand sendiri, terus cara produk pemasarannya gimana untuk awal, dan seterusnya gimana bisa survive? Mungkin banget. Jadi misalkan teman-teman di masa pandemi kayak gini, kita kan kekurangan modal dan segala macam. Dengan storytelling produk yang bakal kita keluarin, kita harus membuat storytelling yang benar-benar menarik, itu yang pertama. Kedua juga bagaimana caranya teman-teman bisa ngebantu support itu di masa pandemi ini tuh dengan melalui pre-order. Itu bisa juga solusi. Dari pre-order. Wow. Kalau misalnya teman-teman kekurangan modal. Misalkan mau main aman ya kan. Kalau mau main aman lebih baik pre-order itu nggak masalah juga. Karena juga kita yang namanya merintis yang nggak perlu gengsi lah. Kalau kita mau pre-order juga nggak masalah. Yang penting kita dengan kemasan yang nggak asal-asalan juga. Mungkin kita lebih dengan packagingnya yang lebih menarik. Jadi dengan teman-teman membeli itu mereka mempunyai kebanggaan dengan packaging dan storytellingnya. Kenapa mau pakai produk ini menceritakan tentang ini ya kan menjadi suatu kebanggaan. Dan dia juga salah satu orang yang ya biasanya kalau pre-order itu limited ya, jadi suatu kebanggaan bagi seseorang itu. Nah ketika nanti sudah berjalannya waktu dengan membangun itu, kita boleh juga sih memakai Instagram Ads, itu berlaku juga tuh selain mengandalkan teman-teman tadi. Ternyata berpengaruh ya. Nah karena si Gazler sendiri juga memakai Instagram ketika produk, tapi kita nggak pakai banyak, paling modal 40.000, 20.000 kan? 40.000 udah bisa. Udah bisa, 20.000 udah kecil. Caranya gimana? Mungkin yang udah punya brand terus juga pengen pemasaran kayak gitu, caranya bisa dikasih tahu nggak sih? Karena itu kayaknya nggak buat awam ya lumayan bingung juga sih awalnya. Padahal ternyata simpel ya. Itu simpel sebenarnya. Itu melalui Facebook semua. Jadi memang beberapa aplikasi seperti Instagram kan semua tersalur ke Facebook. Betul. Nah, jadi memang dari Facebook itu nanti kita ada halaman. Karena kita ketika akun Instagram kita sudah menjadi akun bisnis, nah itu nanti bakal tersalur Instagram Ads. Nanti kita bakal tersambung langsung ke Facebook. Nah nanti kita tinggal nyambungin
ke Instagram Ads tersebut, nanti kita tinggal pilih mau berapa hari. Di situ juga bisa mengatur tuh jangkauan kita. Misalkan titik kita di kantor pajak ini. Ya. Nah, selingkaran ini nanti dengan budget kita 20.000, nanti dapat takarannya bakal mencapai berapa ribu orang yang bakal melihat. Itu berarti juga ada insight-nya, itu ada laporannya. Ada kita bisa lihat di situ ya. Nah, tergantung kita. Kita juga misalkan usaha kita titiknya di Jambi. Kita mau promosi itu dari Instagram Ads, pengen mencari pasar di Bandung atau di Jakarta. Kita bisa tertitik di sana. Bisa juga. Nah, nanti dari teman-teman sana yang melihat kan pasti. Nanti bakal ada laporan udah masuk ke insight-nya ke berapa media di sana. Siap. Itu kalau dari Dayek. Kalau dari Mas Danu nih, ya kira-kira kalau untuk awal triknya apa nih ya, bisa di-share ke teman-teman yang lagi nonton atau yang ada di sini juga. Untuk awal itu seperti apa, terus juga gimana caranya bisa bertahan sampai dengan detik ini? Kalau di saat pandemi ini biasa kita ngasih promo dengan potongan harga. Potongan harga. Selain potongan harga, kita ngasih bonus juga. Bonusnya potongan rambut. Ya, misalnya belanja bonus gantungan kunci. Oh, dikasih bonus. Iya, siap. Selain itu di saat pandemi ini paling penting itu sekarang ini kayak shop selling, Mas. Shop selling gimana caranya? Jualan seperti tidak jualan. Wah, ini nih, saya demen nih. Suka nih, gak suka gaya lo bro. Jualan tapi seperti kayak gak jualan. Ya. Caranya itu kayak buat story, buat cerita, terus dilebihkan dari keunggulannya. Misalnya kayak ada drama-dramanya. Iya, drama-dramanya. Kayak di TikTok itu lagi rame shop selling. Gokil. Iya. Jadi TikTok lagi TikTok ya. Sekarang lagi booming. Kalau saya lihat itu di TikTok itu Mas, tanpa kita masang iklan ngeluarin duit, modal hashtag FYP, terus XYZ BCA, find your page, itu udah banyak yang nonton dan udah lumayan banyak di situ ya. Wow, berarti caranya seperti itu. Iya. Terus dan seterusnya kira-kira mungkin gak sih kalau untuk awal bakal bikin brand itu di masa kayak gini nih? Kalau bikin brand di saat ini, kalau menurut saya sangat mungkin. Sangat mungkin. Berarti nggak masalah. Di saat pandemi ini kan banyak brand-brand luar dari luar negeri kan agak susah juga kan karena faktor corona ini kan. Nah, jadi mungkin ini saat yang tepat sih brand lokal semuanya bikin brand. Setuju. Karena itu dari brand besar pun juga mereka mulainya dari nol. Karena masa pandemi kayak gini nggak ada yang siap. Iya, nggak ada yang siap. Semuanya sama-sama berjuang ya. Oke, berarti memungkinkan banget ketika mungkin yang lagi nonton buat yang ada di Zoom, kemudian yang ada di YouTube, yang ada di sosial media lain juga sangat memungkinkan. Dan udah dikonfirmasi oleh dua orang hebat ini bahwa ketika kita bikin brand, clothingan lah atau apalah itu bisa aja dan sangat memungkinkan. Karena ya di saat pandemi kayak gini nih sangat bagus ya Mas. Selain itu di brand lokal ini sudah banyak pemainnya, industrinya sudah lumayan banyak. Jadi semakin banyak itu pasti peluangnya semakin bagus. Bisa nutup ini nggak sih dari luar masuk? Misalkan kayak dari brand luar itu masuk kita bisa nutup karena nggak sih Mas, kalau saking gedenya kita gitu loh. Bisa aja dong. Nggak bisa sih. Bisa ya? Jangan, kalau bisa kan kalau ada brand luar masuk jadi pilihan. Kita brand luar nih masuk, misalnya ada brand-brand besar lah. Iya. Ya kita dari brand-brand lokal ya coba sharing sambil ngopi-ngopi ya kan. Cerita apa sih, gimana solusinya di sini. Nah kan pemain brand lokal lumayan banyak nih sekarang. Betul. Anak SMA pun sudah banyak sekarang Mas. Iya betul, setuju. Sampai nitip di toko saya ada beberapa anak SMA itu. Yang itu mereka produksi sendiri ya? Produksi sendiri. Wah gokil, luar biasa. Dari duit jajan. Iya. Itu saya juga lihat, wah anak sekarang kayaknya sudah mulai ini kan. Sudah mulai berkembang lah ya. Iya berkembang dan mulai pengen bangga sih buat brand sendiri gitu. Oke, baik. Itu dia. Jadi triknya juga udah di-share sama mereka berdua ini. Dan juga yang paling penting, ada tambahan gak dari Dayek atau dari Danu? Apalagi kira-kira yang mau disampaikan buat teman-teman yang lagi nonton di live Zoom, YouTube, dan juga sosial media lain? Apa kira-kira? Kalau dari saya, intinya kalau misalkan teman-teman semua yang lagi nonton di live ataupun yang lagi berada di kantor pajak ini, kalau memang benar-benar pengen ngebangun sebuah usaha, kita sih bakal plus minus ketika kita sharing segala macam. Cuma ada baiknya kita tetap harus gas, harus jalani terus.
Oke. Jangan sampai nanti ketika kita kebanyakan pertimbangan ujungnya nggak jadi. Ya. Nah, jadi kalau saran saya buat teman-teman, ketika teman-teman punya ide, punya konsep dan segala macam, eksekusi. Intinya action. Oke, baik, itu dari Daek. Kalau dari Danu? Kalau dari saya itu jangan baper. Jangan baper, ngeri banget. Kenapa kalau baper, bro? Jadi, enak baper itu. Jadi gini, Mas. Kita lihat banyak sekarang kan, aduh, jualan sepi bawa perasaan. Terus kawan nggak mau beli itu bawa perasaan. Nah, jadi kalau bisa kita jadi orang yang positif lah. Positif. Nah, coba kita belajar lagi, sharing dengan teman-teman. Iya, setuju. Kebanyakan kan sekarang sudah buka usaha, toko sepi, nggak ada yang beli, baper. Langsung drop gitu ya. Terus update status kan, suaranya bikin suara, terus gambarnya hitam ya kan. Emot sedih. Iya. Kayak gitu. Sering kayak gitu ya? Sering kayak gitu. Iya, itu lumayan menjelaskan juga ya. Ya, gambarnya hitam ada suara ya. Oke. Jadi itu aja ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Daek. Salam buat rekan-rekan di Gazler Indonesia. Instagramnya apa sih? @gazler.ina. Itu. Ya. 10.000 lebih followersnya ya. Oke, luar biasa. Kalau di Nuxelo, apa Instagramnya? @nuxelo. Iya. Oke, @nuxelo. Instagram Danunya apa? Danuxe. Daek juga. Daek Kerkik. Ini kayak namanya keren bro. Iya, nama Rusia. Yoi, Daek Kerkik. Iya. Oke, sekali kita thank you sukses untuk usahanya. Tepuk tangan buat mereka berdua dan juga buat teman-teman yang ada di live Zoom, live YouTube dan juga live di sosial media lainnya juga tetap pantengin karena kita masih ada line up lainnya. Yang jelas juga saya konfirmasi bahwa yang lagi nonton di live Zoom, live YouTube dan lain sebagainya itu juga mendapatkan, khususnya di live Zoom ya, bakal mendapatkan sertifikat untuk Business Development Services kali ini dengan topik peluang bisnis milenial di tengah pandemi. Nanti kita bakal balik lagi. So, kita bakal enjoy sebentar dengan penampilan yang luar biasa. Please welcome untuk Din. Banyak hal yang terjadi
jalani. Oke. Saya sabar Bang ya. Bentar. Saya sejujurnya kaget sih diundang ke acara di kantor pajak ini. Tepuk tangan untuk kawan-kawan di kantor pajak. Kenapa saya kaget? Karena ini adalah perdana saya perform di area perkantoran. To be honest, saya nervous. Cuma ya kalau selalu ada kali pertama untuk semua hal kan. Terima kasih untuk Mbak Indri juga. Mbak Indri mau moving out ya? Wah, sayang sekali. Saya baru ngerasa nyaman ngobrol sama Mbak soalnya. Enggak, soalnya gini. Pertama kali kontekan sama Mbak itu beliau nelpon saya terus saya nggak sempat angkat terus saya telepon balik. To be honest, beliau friendly, sangat friendly. Dan thank you untuk friendly-nya Mbak. Saya berharap akan lebih banyak lagi orang-orang seperti Mbak. Sore ya. Sore ini enaknya lagu, saya perasaan saya sedang tidak baik soalnya. Jadi kalau saya pengen ajak teman-teman yang lain juga untuk ikut galau bareng boleh lah ya. Itu yang di situ tim saya harusnya suaranya paling kuat. Tapi mereka cuek. Oke, siapapun yang tahu lagunya bisa nyanyi bareng. Seenggaknya kan ketika nanti di view di YouTube itu bakal asik tuh. Ada singelongnya. Hidupku tanpa cintamu bagai malam tanpa bintang. Jiwaku tanpa sambutmu bagai panas tanpa hujan. Jiwaku berbisik diri, ku harus milikimu. Saya yakin banyak yang tahu refnya. Bisa dibantu ya? Tuh, waga, aku bisa membuatmu kepadaku. Beri sedikit waktu, biar cinta datang karena telah terbiasa. Mbak Indri boleh ikut nyanyi? Oke. Simpan malam yang ku beri, mungkin wanginya mengilhami. Sudikan dirimu untuk kenali aku dulu. Sebelum kau meninggalkan aku, sebelum kau melenggang hatiku, aku bisa membuatmu kepadaku cinta kepadaku. Beri sedikit waktu, biar cinta datang karena telah terbiasa. Beri tepuk tangan untuk
mewarnai Pura Jambi. Saya pengen suaranya ya. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu biar kita datang karena telah terbiasa. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Indri. Thank you, Mbak. Thank you. Terima kasih. Kalau kita pegang untuk Jim dan juga featuring sama Miss Indri, luar biasa. Ternyata nggak kuat ya. Tetap harus megang mic ya beliau ya. Iya, luar biasa banget loh. Itu keren penampilan keren yang sudah dibuka sama Dim. Terima kasih Dim. Nanti bakal lanjut lagi dan juga selamat sore untuk teman-teman yang lagi live di Zoom, terus juga teman-teman yang lagi nonton juga live YouTube kita. Jadi live YouTube, live Zoom, kemudian juga ada di sosial media, beberapa Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Sore ini kita bakal lanjut lagi di Business Development Services yang dalam hal ini adalah topiknya peluang bisnis milenial di tengah pandemi. Jadi kalau tadi kita udah ngobrol dengan teman-teman pelaku bisnis yang luar biasa, mereka content creator, terus juga sekaligus entrepreneur. Nah, tadi juga saya ngobrol dengan Mas Danu dan Mas Dayek, itu ada beberapa hal yang menyinggung soal modal. Nah, ini nih adalah orang yang tepat kalau kita ngobrolin soal modal. Itu adalah perwakilan dari Bank BRI Jambi. Selamat sore Mas Bayu. Sore Mas Baya. Ya, Baya dan Bayu. Baya dan Bayu. Luar biasa Baya dan Bayu dipertemukan di panggung juga yang luar biasa. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ya. Sore ini tadi perjalanan dari kantor langsung ke sini ya? Langsung ke sini. Wow, ada kira-kira berapa menit ya kalau di Jambi itu jaraknya karena nggak terlalu jauh ya? Enggak, sekitar 15 menit lah. 15 menit. Ya. 15 menit di Jambi lumayan ya? Lumayan. Oke Mas Bayu dari Bank BRI Jambi. Ini kalau tadi teman-teman ada yang bilang permodalan itu kayaknya bakal jadi sandungan nih Mas. Tanggapannya awal deh. Ketika dibilang jadi sandungan modal itu gimana nih? Baik, mungkin perkenalan ya. Silakan, monggo. Saya Bayu dari BRI Jambi. Oke. Posisi Relationship Manager Program terkait dengan kredit-kredit yang murah. Seperti kredit itu. Murah. Iya. Wah, ini nih benar memang tadi dari Mas Danu dan Mas Daye tadi memang menyinggung terkait akses permodalan seperti apa. Iya, setuju. Baik, di sini mungkin sedikit kami jelaskan. Jadi sesuai tema di zaman pandemi COVID-19 ini, kita ada dua tipe cara mengakses permodalan. Yang pertama ada via online dan yang kedua juga offline. Nah, yang pertama yang online, BRI meluncurkan untuk pengajuan via online, yakni di kur.bri.co.id. Oke, ya. Jadi kur.bri.co.id. Jadi itu bisa diakses oleh semua terutama UMKM. Apalagi tadi dari Mas Danu ataupun Mas Daye boleh mengakses, apalagi penjualannya sudah disupport oleh marketplace ataupun Shopee ataupun Tokopedia seperti itu. Karena memang nantinya pengajuan online ini perhitungannya atas dasar penjualan dari Tokopedia. Begitu juga bekerja sama dengan Gojek dan Grab.
Nah, itu bisa diakses. Kemudian juga tentunya kita offline, yakni di BRI kantor terdekat yang khususnya ada di Kota Jambi itu bisa mengakses kredit murah, apalagi untuk startup pemula yang baru mulai usaha. Seperti tadi Mas Danu itu 9 bulan Mas ya, dari 2020 Januari 2020 itu sudah layak ataupun sudah bisa mengakses terkait kredit KUR ini. Nah, oke. Ternyata ada minimal ini juga ya? Ada minimal ya? Berapa memang minimal sudah berjalan usaha 6 bulan. 6 bulan. Kemudian saya jelaskan sedikit, KUR itu adalah kredit yang disubsidikan oleh pemerintah. Oh, justru disubsidikan oleh pemerintah melalui KUR ini ya? Iya. Oke, baik. Jadi memang bunganya sangat kecil sekali. Itu yang paling penting. 6%. 6% ya? Bunganya 6%. Wow, sangat bisa kecil sekali. Mantap, kecil banget ya? Jadi bunga semurah se-Indonesia lah KUR itu. Wah, itu bisa. Jadi selain dari online, bisa dilayani di kantor-kantor BRI terdekat. Seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk syaratnya nih, ketika anggaplah saya punya brand dan udah berjalan kayak kurang lebih tadi Mas Danu udah 9 bulan kurang lebih, ya kan? Nah, itu ketika dia mau mengajukan, syaratnya apa dulu nih Mas yang harus dilengkapin? Kalau syarat online dan offline dia hampir sama. Jadi pertama KTP, semisal dia masih bujangan, Mas Danu tadi bujangan atau ini? Nah, itu yang kita pertanyakan Mas. Semisal masih bujangan itu nanti ditambah surat keterangan belum menikah dari kelurahan. Oh, kalau dia masih lajang. Masih lajang. Oke, kalau dia udah kalau udah nikah nanti berarti KTP-nya suami istri, kemudian kakak, kemudian izin usaha, apalagi sekarang izin usaha cukup ataupun bisa diakses di izin usaha mikro kecil dari kecamatan. Sangat mudah sekali. Kemudian itu saja syarat-syaratnya. Itu aja. Iya. Mau offline ataupun online juga sama. Namun nanti pada saat offline memang dilihat pembukuan jualannya seperti apa. Kalau online kan itu langsung terintegrasi dari Shopee ataupun Tokped, penjualan dia ratas berapa per bulan, seperti itu. Jadi ada akumulasi juga dari penjualan dia ya. Iya, ada. Sini. Ya. Jadi dapatnya plafonnya nanti berapa itu bisa langsung kelihatan seperti itu. Oh, jadi intinya ada pertimbangan juga dari KUR-nya BRI ini adalah salah satunya yang dipertimbangkan penjualannya ya. Penjualannya. Bisa di tracking di situ juga ya? Ya, bisa langsung. Namun kalau misalkan dia pengajuan lewat online, berarti kita nanti minta saja penjualan manualnya. Pembukaan manual. Ya, misalkan dicatat di buku. Iya, benar. Ada kayak begitu ya, Mas ya. Iya, kemudian KUR juga banyak tipe KUR. Yang pertama tipe KUR mikro, itu bisa diakses sampai dengan 50 juta. Ada juga KUR super mikro sekarang yang sedang di launching, itu stimulus pemerintah hanya 10 juta. Hanya 10 juta. Wow, 10 juta gede Mas. Kalau misalkan Mas Danu itu ngajukan 10 juta, itu free angsuran sampai dengan Desember. Wah, gokil, free angsuran. Nanti mulai angsurnya Januari 2021. Wah, keren sih. Ini juga sama halnya ketika kita mulai usaha, mentoknya adalah di modal itu tadi. Tapi sayangnya harus berjalan 6 bulan ya? Minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan, terus habis itu bisa mengajukan. Sudah bisa mengajukan kredit KUR. Oke, kredit. Oke. Siap. Kita lanjut nih. Lanjut. Mas Bayu. Ya. Karena tadi kalau buat yang lagi nonton dia di live Zoom atau live YouTube, tadi ada barusan ada iklan ya, tapi nggak kelihatan ya. Itu iklannya surprise Mas. Iya makanya nih khusus buat BRI loh. Spesial loh ini. Jadi karena tadi kita ngobrolin soal KUR tadi,
ketika baru mulai usaha, beres itu langsung bisa mengajukan minimal 6 bulan udah jalan minimal ya? 6 bulan itu sudah bisa mengajukan kredit kur. Mengajukan kredit kur dengan persyaratannya sama persis dengan offline ataupun juga online. Ya. Oke, baik. Nah, kira-kira Mas, ini sangat mendukung nggak sih buat UMKM yang berjalan gitu? Ini sangat mendukung sekali ya. Di zaman COVID ini barangkali memang rekan-rekan pengusaha ataupun UMKM itu takut mungkin akan bertemu di kantor terkait COVID ini. Maka kita berikan akses online. Online jadi bisa dapat mengakses kredit kur tersebut. Oke, baik. Itu. Namun apabila memang mau langsung hadir ke bank untuk pengajuan proposal kredit itu bisa saja sama. Bisa banget bisa banget dan sangat ngebantu. Itu dia, apalagi buat UMKM yang baru mulai nih. Kemudian ini satu lagi nih, produk unggulan di zaman pandemi. Ini satu lagi itu kartu kredit. Kartu kredit ini. Wow. Jadi kita mohon maaf rekan-rekan dari UMKM semisal ingin pengajuan kartu kredit 14 hari masa kerja itu sudah bisa sampai kartu kreditnya ke tangan si pengajuan. Jadi bisa kayak gitu ya? Karena memang banyak promo. Jadi mungkin rekan-rekan tahu bahwa memang kalau pinjaman digital itu kita ada punya BRI Pay Later sama aplikasi Ceria. Wah, kemudian satu lagi nih kartu kredit. Kartu kredit ini promo selama 1 tahun itu 0%. Jadi hanya mengangsur pokoknya saja. Wah, keren. Ini sangat berguna nih. Berguna banget ya. Rekan-rekan UMKM di Kota Jambi. Siap. Bila ingin mengajukan kartu kredit itu syaratnya mudah nih. UMKM, satu KTP, yang kedua NPWP. Apalagi sekarang NPWP sudah bisa diakses online juga. Betul. Perlu harus datang ke KPP Pratama Jambi ataupun Telanegura ataupun Payangan. Sudah bisa diakses lewat online. Betul. Jadi lebih mempermudah juga semuanya ya. Kemudian izin usaha. Nanti sedikit pembukuan 3 bulan penjualan. Itu sudah bisa untuk mengakses kartu kredit. Promonya sekarang itu 1 tahun dia bisa untuk membuat cicilan 1 tahun bisa 0%. Hanya mengangsur pokoknya saja. Cuma pokoknya aja ya, bisa diangsur ya. Itu sangat mempermudah, ngebantu juga buat UMKM yang baru ataupun yang sudah berjalan tapi terpentoknya dengan modal. Itu dia. Oke, jadi ini buat teman-teman yang nontonnya live Zoom atau juga YouTube, boleh dong kalau ada pertanyaan yang mau ditanyain sama Mas Bayu dari BRI Jambi. Kira-kira ada pertanyaan apa? Titipin ke saya, saya sampai ini sama beliau ya. Atau yang di sini juga teman-teman yang ada di sini, silakan ada pertanyaan mungkin, boleh sebelah sana ya Masnya yang pakai baju biru ya. Ya ini boleh nih pakai mic-nya. Aduh langsung Pak Bayu lagi yang antar. Iya, nggak enak banget nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau misalnya kembali tadi kan katanya kartu kredit, bayar pokoknya aja tanpa bunga. Oh, itu lumayan bantu sih. Kantornya di mana Pak ya? Kalau pengen ngajuin gitu. Bayar pokoknya aja cuma tanpa bunga ya? Iya. Itu pendaftarannya kalau misalnya langsung ke bank atau melalui online ya? Oke. Baik. Terkait dengan kartu bisa pengajuannya langsung ke kantor BRI terdekat. Itu bisa langsung diproses terkait pengajuan kartu kredit. Oh gitu. Gratis. Limitnya itu berapa tuh Pak ya? Nah, limit mah tergantung dompet lau. Kalau dompet launya gede ya besar juga limitnya. Kan lumayan misalnya 25 atau bisa kan kontrak ruko. Siap. Kayaknya Doi lagi ada yang mau dikasih birthday gift gitu ya. Ulang tahun ya. Oke, limitnya nih, Bang. Terkait limit itu tergantung pada saat kita analisa penjualannya. Maka tadi dilihat dari penjualannya. Pengajuannya berapa.
Jadi mau unlimited pun juga bisa. Wow, unlimited. Karena udah setara dengan Raffi Ahmad ya, mohon maaf ya, Rafathar. Iya bener. Sekarang cita-cita pada berubah. Kagak ada lagi yang pengen, oh jadi ini enggak. Pengen jadi Rafathar. Jadi Mas Danu cukup KTP, NPWP, izin usaha, betul. Kemudian penjualan pembukuan selama 3 bulan. Bisa untuk langsung diajukan. Oke, kartu kredit. Nanti limitnya kita sesuaikan. Oke. Siap, terima kasih. Cukup ya? Ya cukup. Terima kasih Rafathar. Ya, udah nanya. Terima kasih. Makasih banget ya. Ada lagi mungkin yang di belakang? Monggo, silakan ada pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini. Atau mungkin yang dari live Zoom juga boleh. Silakan tanya langsung ya. Ntar bakal saya sampaikan buat Mas Bayu. Karena jadi ternyata limit itu berpengaruh juga ya. Ketika dari penjualan kita berapa, limitnya berapa? Ya, nanti kita analisa penjualannya berapa, nanti dikasih limit berapa. Oh, baik. Iya. Siap deh, kalau gitu cocok banget tadi. Kalau misalkan untuk pembayaran ruko 1 tahun. Mantap ya. Iya, jadi kita cuma ngangsur pokoknya saja. Pokoknya aja. Iya. Kan sangat bermanfaat di zaman COVID-19 ini. Banget sih, banget. Luar biasa. Oke, jadi untuk program unggulan lainnya nih dari BRI Jambi, kira-kira apa lagi nih untuk teman-teman UMKM juga yang lagi nonton, yang lagi ada di sini juga atau yang di luar sana, silakan apa kira-kira program unggulannya? Jadi sesuai dari definisi saya tadi, bagian kredit yang murah-murah. Jadi sebenarnya ada lagi kredit murah di bawah KUR, yakni bunganya 3%. Biasanya namanya itu kemitraan. Kredit kemitraan. Ya, kredit kemitraan yang khusus memang UMKM. Nah, jadi itu startup pun pelaku UMKM yang pemula pun bisa untuk mengakses daripada kredit kemitraan ini. Karena memang kredit kemitraan ini memang RI yang diberikan dalam bentuk kredit kepada pelaku-pelaku UMKM. Nah, namun memang pengajuannya ini harus datang ke kantor offline, nggak bisa online. Datang ke kantornya kantor cabang, dia nggak bisa kantor unit. Jadi pengajuannya itu khusus di kantor cabang. Nah, kalau kantor cabang yang ada di Kota Jambi itu ada 2. Yang pertama itu kantor cabang BRI Stomo, itu kantor saya. Dulunya itu di depan Tresia. Sekarang kita pindah sementara di sebelah Polda Jambi. Itu mau dibangun gedung kita. Wah, gokil. Oke, kemudian satu lagi kantor bisa di BRI Abun Jani Sipin, itu di dekat Simon. Itu bisa untuk mengakses kredit kemitraan yang bunganya hanya 3%. 3% saja. Bunga. Nyaris tanggal 2. 3% loh. Iya. Terus apalagi tuh kira-kira? Jadi itu produk unggulan yang memang sangat bermanfaat di zaman COVID-19 ini. Siap. Dari Mas Bayu mewakili Bank BRI Jambi. Iya. Apa pesannya buat teman-teman UMKM yang lagi fight banget di masa pandemi kayak gini selama 2020, kira-kira apa pesannya nih? Mungkin terkhusus nasabah BRI nasabah BRI UMKM. Memang stimulus pemerintah itu sudah diberikan untuk pembayaran kredit, namun hanya 6% selama 3 bulan, kemudian 3 bulannya lagi 3%. Nah, itu semoga bermanfaat untuk pelaku-pelaku UMKM yang ada di Jambi. Kemudian umumnya kepada para pelaku UMKM yang ada di Jambi, jangan baper. Benar tadi, jangan baper, Mas Danu. Jangan baper. Siap. Jadi tetap usaha, karena peluang di zamannya COVID ini UMKM itu nomor 1 peluangnya. Setuju? UMKM yang bisa bertahan sejauh ini. Benar. Di bidang kuliner ataupun di bidang aksesoris segala macam. Ini based on data ya? Iya. Datanya membicarakan seperti itu. Iya. Wow. Luar biasa. Berarti sangat positif banget buat UMKM ya? Buat UMKM. Oke, baik. Semoga memang UMKM Jambi tumbuh dan berkembang. Amin.
bermitra BRI. Itu ditunggu ya Mas ya. Oke, sekali lagi terima kasih buat Mas Bayu. Makasih. Itu dia tadi. Jadi untuk teman-teman yang lagi nonton yang live Zoom, YouTube dan sosial media lain, silakan aja langsung bisa menghubungi Bank BRI terdekat terkait dengan permodalan yang kira-kira jadi bakal masalah atau jadi kendala. Jadi silakan aja dikonsultasikan, langsung datang ke kantor terdekat dari BRI Jambi. Terima kasih Mas Bayu. Ya, salam buat rekan-rekan BRI di Jambi. Terima kasih ya. Ya. Itu dia, jadi udah lengkap, detail tadi program unggulan juga sudah. Dan yang jelas untuk yang lagi nonton live Zoom kita, YouTube dan sosial media lain atau juga yang datang di sini, juga kita bakal melanjutkan. Ini ada line up terakhir juga yang bakal tampil. Kira-kira bakal seperti apa dan bakal apa yang kita bicarain, tunggu dulu. Karena kita saat ini bakal menyaksikan. Ladies and gentlemen, please welcome. Tepuk tangan dulu untuk wow. Terima kasih Jun. Kita balik lagi. Bisnis juga dan services, peluang bisnis milenial di tengah pandemi. Buat tepuk tangan yang ada di sini. Luar biasa. Kita udah sampai di sore hari ini. Bulan up udah tampil, itu ada Dayak, ada Danu yang udah juga dijelasin soal permodalan dari BRI Jambi, itu Mas Bayu tadi udah jelasin. Dan sekali lagi juga saya informasikan untuk teman-teman yang lagi nonton di live Zoom kita, di live YouTube, live Instagram, juga Facebook. Kali ini untuk yang khusus ya, yang ada di live Zoom itu bakal mendapatkan sertifikat. Karena sertifikat setiap bisnis development services itu bakal mendapatkan sertifikat, dan itu adalah khusus yang lagi stay di live Zoom kita. Dan selain itu juga untuk teman-teman yang ada di sini,
kita tadi udah ngobrol soal clothingan, ngobrol juga soal brand lokal yang go nasional, bahkan bisa dikatakan go internasional juga, karena beberapa negara sudah disambanginya. Itu Gazelle Indonesia dan juga Nuxelo. Kali ini beda. Nah, ini dia nih. Ini bukan dari clothingan, bukan juga dari brand lokal, tapi bisa dikatakan adalah UMKM juga yang produk lokal bisa dibilang go nasional dan mudah-mudahan nanti bakal bisa go internasional. Apalagi kalau bukan kebanggaan dari Jambi, kopi. Nah, itu dia. Jadi kopi bakal kita obrolin kali ini dengan pelaku usaha, entrepreneur, sekaligus juga content creator, Mr. Saka. Selamat sore, Mr. Saka. Selamat sore, Mas Baya. Kita bergerak seperti ini bukan apa-apa. Supaya anjuran dari pemerintah tetap kita jaga protokol kesehatan. Social distancing. Social distancing, betul sekali Anda, ya. Mr. Saka, udah berapa lama di dunia perkopian? Sudah nyentuh di angka 3 tahun. 3 tahun? Ya. Wow, gokil. 3 tahun. Berarti di 3 tahun itu awalnya kenapa tertarik dengan kopi? Karena dari saya, sekian banyak calon usaha nih atau bidang usaha, kira-kira tertariknya dengan kopi kenapa sih? nah menurut saya ya karena saya pertama pengopi. Ya, Dan kedua juga kopi adalah kebutuhan. Wah, kopi kebutuhan ya. Ya, karena untuk para pekerja kopi itu menunjang untuk semangat lagi kan. Setuju. Untuk stamina dan lain-lain apalagi di pagi-pagi. Benar, benar. Ini juga menarik ya. Jadi Saka ini adalah pelaku usaha di bidang kopi yang brandnya Duniawi Coffee. Ya. Duniawi Coffee itu kalau bisa dibilang adalah salah satu di Jambi di antara lainnya yang buka coffee shop di pagi hari sampai dengan sore. Ya, malam nggak buka. Pagi sampai sore, malam enggak. Ya, Wow, itu emang dari awal konsepnya begitu atau gimana? Ya ngebawa kultur di mana kopi itu seharusnya diminum itu di pagi dan di sore. Jadi di pagi itu khusus untuk orang yang ingin bekerja dan produktif. Iya, betul. Mereka butuh asupan kafein dan lain-lain. Kemudian kalau di sore itu biasanya untuk pekerjaan lembur. Iya. Istirahat malam, Benar, jadi butuh stamina tambahan. Oke. Nah, Berarti ini juga dikonfirmasi ya bahwa kopi itu salah satunya bisa naikin untuk stamina apalagi segala macam, karena kafein itu kita butuh juga. Kita butuh kafein. Itu emang benar ya kayak gitu ya? Emang seharusnya seperti itu dan menurut riset pun benar. Benar ya. Oh, jadi that's why orang-orang pada banyak datangnya. Emang sih kalau dulu kan kultur kopi itu harusnya pagi ya? Iya, seharusnya pagi. Harusnya pagi. Pasti ngawali kopi, ngawali hari itu datangnya adalah kopi pagi. Kopi pagi. Betul. Dan dunia kopi emang dari awal konsepnya begitu. Shopnya itu buka dari jam 7 pagi, sampai dengan jam 5 sore. Jam 7 sampai jam 5 sore. Ya, wow, 3 tahun berjalan, kira-kira apa nih? Itu udah pasti dong kalau hubungan itu 3 tahun ya. 3 tahun udah mulai banyak naik turun apa yang down itu udah biasa banget. Kira-kira ketika ngerasa posisinya down, apa yang Saka lakuin sebagai pelaku usahanya? Seperti kondisi seperti sekarang dengan adanya pandemi dan lain-lain, kalau dibilang down itu pasti dibilang down, tapi mungkin dikarenakan di circle positif kita menjadi seseorang yang lebih produktif. Dari produktivitas itu kita timbul inovasi-inovasi yang mungkin bisa dibilang di luar nalar, kemudian dikemasi dengan kreativitas yang kita punya. Jadi cara mengatasi down tersebut adalah dengan produktif, karena kalau misalkan seseorang udah terbiasa produktif kemudian tidak produktif, pasti dia akan gatal untuk ngelakuin sesuatu gitu. Setuju? Benar. Itu setuju sih, benar. Jadi intinya harus produktif dulu ya. Mau itu inovasi dan juga gabungin kreativitas, ya itu adalah hal tambahan dari produktif tadi. Oke. Bonusnya bisa dibilang. Iya benar. Ini kalau selama 3 tahun Saka ngejalanin usaha di bidang kopi ini ya, kopinya itu emang Saka bikin sendiri atau maksudnya bikin sendiri, create sendiri, emang dikemas sendiri atau gimana tuh? Proses kopinya berawal dari petani, kemudian untuk pemanggangan atau bisa dibilang roasting ya. Pemanggangan kopi, pembuatan kopi dan penyeduhan itu semua alhamdulillah dari tangan sendiri. Wow. Kecuali kalau misalkan yang metik kopinya
pasti petani. Oh, ya. Jadi ambilnya dari petani ya? Ya, dari petani terus manggang sendiri. Ya. Habis itu kita sendiri baru di serve ke orang. Oh, ya. Jadi tujuan akhirnya adalah konsumen. Nah, benar. Nah, Saka awalnya ketika dapat kopi itu, apakah itu kopi lokal Jambi atau kopi luar Jambi? Kopi luar Jambi. Kopi luar Jambi. Kopi luar Jambi. Oke, kopi luar Jambi di mana tuh? Dari Jawa Barat. Jawa Barat. Ya, dari Bandung. Pertama cinta kopi pun dari Bandung awalnya. Oke. Awal terlahirnya kopi justru dari Bandung. Dari Bandung. Tapi Saka enggak sih ketika di Jambi ternyata kopi itu industrinya luar biasa loh. Ternyata satu hal yang kaget sih. Iya. Seenak-enaknya kopi di Jawa Barat, tetap yang paling enak Kerinci lah. Karena tanah lahir juga salah satunya. Saka di Kerinci. Dan juga ternyata kopi Kerinci ini sudah go internasional. Betul. Sangat go internasional. Betul. Semua daerah di Indonesia itu pasti ada kopi Kerinci. Iya. Jadi bangga sih sama Jambi karena itu salah satunya. Iya. Ini dikonfirmasi juga kenapa tadi go internasional. Saka bilang bahwa emang benar. Untuk International Coffee Day pun juga dilaksanakannya di Jambi. Ya. Itu karena emang Jambi kan lengkap tuh varietas kopinya ya? Iya, ada 4 varietas kopi. Wow, semuanya ada di Jambi ya? Semuanya ada di Jambi. Oke, berarti sekarang kalau dari dapurnya Saka nih, kopi Jambi itu masuk dalam kategori juga nggak sih? Dalam kategori apa? Ya maksudnya masuk dalam dapur Saka bikin kopi juga nggak sih? Masuk. Oh, semua ya? Rata-rata kita pakai kopi Kerinci. Kopi Kerinci. Ya. Oh, baik. Karena itu salah satu yang aksesnya juga sangat gampang didapat. Betul. Dan juga rasanya nggak kalah beda dengan kopi yang dari luar Jambi maupun luar negeri. Wah, sangat keren sih. Iya, benar-benar. Emang kita bangga banget dan itu keunggulan kita gitu loh di Jambi. Iya, benar. Oke, jadi ini juga penting ketika buat yang lagi nonton di live Zoom juga. Penting banget ketika kita punya usaha, terus abis itu kita dengan struggle segala macam ya banyak banget kendala up and down-nya. Ini juga Saka mungkin bisa disampaikan gak sih kira-kira apa yang Saka lakuin ketika posisinya lagi ngedown, ketika Saka mau bangkit lagi itu apa? Ke-triggernya tuh tentang karena apa gitu loh. Balik lagi ke pembahasan yang tadi ya. Iya. Circle positif. Ya. Oke. Jadi seperti saya sedang stuck di dunia kopi, di dunia kuliner. Kemudian saya melihat dunia seni, dunia musisi, baik dunia olahraga dan lain-lain. Mereka juga down, tapi mereka ada inovasi dan lain-lain. Tidak langsung ada perasaan iri dalam artian bukan yang negatif, tapi kayak iri positif. Kok mereka bisa produktif, sedangkan aku kok malah ngedown ya. Dari situ kita terpacu untuk kembali ke produktif. Nah, bonusnya itu tadi yang inovasi. Inovasi itu bonusnya. Itu bonusnya. Oh, justru itu yang Saka lakuin ya? Itu yang saya lakuin selama dari bulan Maret ya pandemi sampai dengan bulan ini. Berarti itu cara Saka untuk survive juga salah satunya sebagai pelaku usaha ya. Nah, kalau dari pemasaran, ini nih yang kadang-kadang buat teman-teman juga yang mau usaha atau yang udah punya usaha tapi mentoknya karena pemasaran. Pertama adalah dia nggak ngerti. How to-nya nggak ngerti. Maksudnya kayak dia bingung gitu loh. Memasarkannya, karena sekarang kan udah nggak bisa dipungkirin ya. Versi digital atau era digital itu emang benar-benar luar biasa banget nih buat Indonesia khususnya. Apalagi kita nih sebagai pelaku usaha. Cara Saka menggandeng digital itu sebagai bentuk pemasaran gimana? Tidak jauh beda dengan seperti Bang Daye dan juga Bang Danu ya. Otomatis untuk pertama kali adalah kita menyampah di dalam akun sosial media tersebut. Kita bakalan nge-expose terus menerus tentang produk kita sampai orang muak dan akhirnya orang penasaran. Berarti emang tujuannya itu. Oke, baik. Setelah orang penasaran, baru kita mantepin konsepnya dengan secara tidak langsung kita jadi konten kreator juga. Benar. Kita membuat produk kita itu dikemas sebaik mungkin, serapih mungkin dan direkam serapih mungkin juga. Dari situ setelah gebiar di dalam sosial media, kita membuat step 2 lagi dengan konsep yang sangat-sangat bisa dibilang profesional. Dari situ timbullah rating di dalam produk kita. Dari bintang 1 sampai bintang 5, dari cara kemasan dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah konsistensi. Dimana kita nggak boleh sama sekali turun misalkan update sehari lewat update itu, kalau bisa jangan gitu.
Oh, jadi setiap hari itu harus ada ya? Setiap hari itu harus ada, apapun harus ada konten yang dibikin. Karena itu menarik perhatian dan juga dilihat juga betapa kreatifnya ya orang itu dan usaha itu dalam media marketing, baik social branding, Instagram dan lain-lain lah. Oh, oke. Berarti intinya digital marketing itu nggak lepas emang benar-benar harus kreatif ya? Iya, harus. Kalau yang buat nggak ngerti nih soal digital, itu triknya dari Saka apa nih kira-kira? Misalkan kayak saya misal nggak ngerti sama sekali tentang digital, nggak ngerti desain, nggak ngerti cara main sosial media apa segala macam. Kira-kira dari Saka triknya gimana nih supaya mereka bisa ngeblend juga dengan orang-orang yang berkecimpung di dunia marketing digital? Yang pertama harus ada timbul rasa ingin tahu pasti. Kepo. Ya, kepo. Yes, kita harus tahu karena kita berkecimpung di dalam dunia bisnis, baik bisnis, baik promotor ataupun apapun itu, kita harus masuk ke dalam sosial media. Karena ini tahun 2020, yes, semuanya itu full dengan internet dan lain-lain. Yes. Nah, kita harus masuk ke dalam situ. Dan yang kedua, kalau misalkan kita sudah kepo, jangan ambil langkah sendiri. Sebisa mungkin coba konsultasi kepada orang yang sudah mengerti. Gimana sih caranya? Iya, ajarin dong, ajarin. Dari ajarin itu nanti makin tambah kepo untuk belajar sendiri, baik dari Google, YouTube, dan dari situ timbullah kreativitas tadi. Oke. Wow, itu juga seharusnya emang dilakuin dari sekarang ya. Harus dari sekarang. Oke. Ini buat Saka dan juga buat teman-teman pelaku UMKM ya, yang memang mereka itu fight di tengah masa pandemi kayak gini. Apakah itu terdampak juga? Saya rasa kemungkinan besar adalah terdampak ya. Di beberapa banyak sektor itu terdampak karena pandemi. Kalau buat Saka cara nyikapinnya nih, karena pandemi sekarang kan emang nggak bisa, ya istilah kata kayak bahasa Sundanya itu never ending ya. Benar. Iya never ending ya. Iya. Nah, iya. Kalau dari saya gimana nih? Bisa survive di era atau di masa pandemi kayak gini nih? Yang pasti pertama sabar. Dan yang kedua pola pikir. Harus ditanam mindset di mana insya Allah ada rezekinya. Insya Allah ada rezekinya. Betul. Tapi tetap harus ada usaha untuk mencoba, baik dari membuat sesuatu, baik dari menyebarkan sesuatu, isu sesuatu, itu harus dicoba. Tapi kuncinya itu tadi, bismillah, insya Allah ada rezekinya. Usahanya adalah produktif, inovatif, dan kreatif. Itu wajib. Harus ya, itu wajib. Baik. Ini juga dengan awalnya Saka sebagai pelaku usaha di bidang kopi. Awalnya ketika buat teman-teman yang lagi nonton juga nih, atau yang ada di sini, cara awalnya untuk bikin usaha kopi. Oke, saya adalah pecinta kopi. Gitu ya. Saya adalah pecinta kopi, gimana caranya saya bisa bikin kopi ini yang juga bisa dinikmati banyak orang. Caranya gimana, Sat? Untuk awal. Berarti dalam segi pengolahan atau gimana? Iya, dari pengolahan bisnis, dari kita sebagai penikmat, bisnis kan, itu kan awalnya begitu Saka kan? Iya, awalnya dari kopi kayak gitu kan. Nah itu gimana bro? Bisa di-share nggak? Gimana ya? Dari pertama itu ketika ngopi ya mungkin bapak-bapak sekalian, ketika ngopi pagi-pagi, waktu pas itu ngerasain nikmatnya gimana. Dan ketika saya merasakan membuat kopi untuk ibu dan bapak saya, dan mereka nyeruput nikmatnya mereka, itu rasanya 2 kali lebih nikmat untuk yang ngebuatin kopi itu. Dari situ kayak merasa sangat-sangat tersanjung dan apa ya, jatuh cinta lah ketika melihat orang kopi yang kita bikin gitu. Iya. Awalnya kayak gitu. Oke. Kemudian dari situ ya melanjutkan dengan mencari pengalaman. Kerja relasi. Saya di Bandung 2 tahun ya. Iya. 2 tahun kerja di sana. Saya belajar. Kemudian menurut saya udah cukup untuk pulang ke tanah lahir untuk membawa kultur kopi yang saya pelajari selama di luar Jambi. Akhirnya beranikan diri untuk pulang dengan cara merintis, benar-benar merintis secara perlahan. Berarti awalnya tetap pengalaman dulu yang dicari ya? Pengalaman nomor 1, karena pengalaman mahalnya minta ampun. Iya, setuju sih, nggak ada harganya sih. Nggak ada harganya. Luar biasa. Berarti awalnya adalah pengalaman,
niat dulu dari awal, cari pengalaman, dari situ pulang ke Jambi, cari pengalaman di Bandung ya, kerja di mana? Di Bandung. Kalau di Bandung, coffee shop juga enggak? Coffee shop juga. Coffee shop. Ya. Oh. Jadi minusnya saya meninggalkan kuliah untuk bekerja. Wah. Minusnya saya. Minus sangat sampai. Tapi saya bakal kuliah lagi. Oh lanjut lagi. Seharusnya sih lebih bagus sambil kuliah. Betul, betul. Cuman emang berat sih ya. Kata orang kuliah sambil kerja itu enak ya. Ternyata pas dijalanin nggak begitu enak, nggak begitu enak. Susah bagi usaha atau juga bagi kuliahnya juga susah. Iya. Untuk memanage itu ribet sih. Itu luar biasa. Tapi Saka bisa keluar dari situ, akhirnya harus dipilih. Ya. Dan nanti bakal lanjutnya lagi dong. Iya, insya Allah. Ya, mudah-mudahan ya. Oke, sip kalau gitu. Jadi buat Kakak juga ada trik tambahan gak sih buat teman-teman yang lagi nonton atau juga yang lagi di sini, yang stay di sini juga, apa yang kira-kira harus mereka lakuin sebagai pelaku usaha ketika awal sampai dengan sekarang Kakak udah termasuk salah satu pegiat kopi yang luar biasa di Jambi. Apa triknya yang bisa disampaikan buat teman-teman yang lagi nonton? Yang pasti sudah memulai sesuatu. 6 pikiran positif di dalam, kemudian terima saran, masukan, kritik yang positif diambil ke dalam otak, yang negatifnya dibuang ke dalam kiri, dan ditambah lagi dengan dukungan circle positif. Dari situ kita belajar untuk bisa mendapatkan pengalaman baik dan itu berdampak sangat baik juga ke dalam dunia kuliner, karena sebagai pelayan kita harus memberikan efek positif dan aura positif juga. Betul. Poin utamanya adalah jadilah positif. Udah. Jadi orang yang positif, dan menebarkan positif vibes. Ya. Setuju ya. Setuju. Oke. Siap, terima kasih Saka. Terima kasih dari Duniawi Coffee. Salam buat rekan-rekan Duniawi. Di sana Instagramnya apa? Di Duniawi? Duniawi Coffee. Dan ada satu lagi Rumah Duniawi. Oh, Rumah Duniawi itu untuk kreativitas yang ada di dalam Duniawi. Oke. Duniawi Coffee memang fokus di dalam kopinya sendiri. Oh, jadi Rumah Duniawi adalah rumah kreatifnya ya? Iya. Wow. Adalah rumah kreatifnya. Oke. Jadi dapurnya Saka soal kreatif itu ada Rumah Duniawi. Rumah Duniawi. Oh, dan sekarang ada Instagramnya Rumah Duniawi Duniawi Coffee. Oke, @rumah Duniawi _ dan @Duniawi Coffee. Ya. Siap. Kalau gitu terima kasih. Saka, terima kasih sekali lagi. Salam buat rekan-rekan di Duniawi Coffee. Dan terima kasih buat teman-teman lo. Luar biasa untuk Saka. Keren banget. Ini Saka juga soal ini ya, kayak ketika misalkan udah rampung semuanya, nantinya bakal sukses. Dan itu bisa menularkan ke teman-teman yang baru mulai. Amin. Mudah-mudahan. Sukses selalu untuk Saka. Dan terima kasih juga yang masih stay di live Zoom kita, di live sosial media kita, live YouTube, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Karena kita masih bakal lanjut lagi, tapi sebelum itu kita cooling down dulu, kita bakal relax dulu, relax lagi. Ini kalau dibilang suasana sore pas banget ya, kayak kopi senja gitu ya. Buat ngopi. Buat ngopi. Langsung aja deh kalau gitu. Welcome.
menjadi seperti yang kau inginkan. Terima kasih, Din. Wow, terima kasih Din selalu bikin lagu. Suasana jadi makin, aduh. Kita balik lagi di bisnis development services, peluang bisnis milenial di tengah pandemi. Boleh sekali kita tepuk tangan dong untuk kita semua sore hari ini. Selamat sore juga buat yang baru gabung di live Zoom kita atau di live YouTube dan media kita lainnya, sosial media lainnya juga selamat sore, selamat bergabung. Karena kita sore ini tadi udah ngebahas dari line up kita yang luar biasa kece-nya. Ada Danu bicara soal clothing line tentang Mustelo brand ya. Kemudian juga ada Dayek ngobrolin soal Gazir Indonesia, merupakan brand lokal yang juga menjadi brand nasional dan bahkan go internasional, kita doain. Dan setelah itu juga terakhir tadi kita udah ngobrol dengan Saka yang bicara soal kopi dan juga pemasaran di era digital di masa pandemi juga dia bisa survive. Dan selain itu kita juga udah ngobrol dengan soal permodalan dari Bank BRI Jambi. Nah, belum lengkap juga rasanya. Kalau kita udah ngobrol dengan line up yang luar biasa, tapi kali ini juga bakal ngobrol dengan ini kayak bisa dibilang harus dikonfirmasi dulu nih, banyak yang dikonfirmasi. Tapi beberapa poin aja yang bakal banyak konfirmasi dengan beliau. Beliau adalah Pak Bayu dari KPP Pratama Pelayangan. Selamat sore Pak Bayu. Selamat sore. Ya, udah nyala Pak ya. Ya biasanya kalau mic itu dipegang hidup. Dipegang hidup Pak ya. Iya Pak Bayu. Ini tadi kan kita udah ngobrol panjang lebar nih dengan teman-teman Biasar, kemudian juga dari Bank BRI Jambi. Itu udah ngobrol panjang lebar. Kemudian Pak Bayu selaku perwakilan dari Dirjen Pajak untuk KPP Pratama Jambi Pelayangan. Kira-kira ada yang mau disampaikan dulu nggak sih Pak? Saya juga penasaran dari beberapa poin nih Pak. Salah satunya adalah untuk mungkin kalian bisa dibilang tujuannya nih dari bisnis development services dalam hal ini adalah peluang bisnis milenial di tengah pandemi. Monggo Pak. Selamat sore Mas Baya. Ya. Dari tujuan dari BDS Business Development Services ini, kantor pajak memfasilitasi para entrepreneur muda, pengusaha-pengusaha muda yang kayaknya semangatnya masih tinggi nih Mas ya. Ya, masih tinggi semangatnya, tapi mungkin kalah dari segi apa ya, modal apa segala macam. Iya, benar. Mas Anu bilang, benar. Kita pengen teman-teman ini berbagi ilmu. Jadi teman-teman entrepreneur yang sudah sukses bisa berbagi ilmu kepada teman-teman yang lain. Karena doa orang pajak itu intinya kepengen para pengusaha muda ini semuanya sukses. Amin. Untungnya banyak, betul. Kalau untungnya banyak, bayar pajaknya banyak. Ya. Itu aja. Kayaknya cuma itu. Itu ya. Iya. Nggak ada orang pajak, yakin nggak ada orang pajak yang mendoakan supaya bisnisnya tutup, kantor tutup. Iya, benar. Kalau tutup semuanya, itu juga nggak ada kerjaan. Iya benar itu sih ya. Logis dong itu ya. Iya, logis kan. Iya, benar. Makanya Ditjen Pajak itu mengadakan acara BDS yang notabene sebenarnya hanya memindahkan. Jadi misalnya ini kalau Mas Danu, Mas Daya kan bisa ngumpul di mana gitu ya. Ya, kan bayar sendiri kan. Iya, betul. Sini deh, kita yang bayarin. Oh, gitu logikanya. Itu bagi-bagi ilmu deh. Iya, benar. Itu menarik juga sih. Ketika ini juga sekaligus ya, kalau misalkan tadi Pak Bayu bilang, kalau bisa dibilang teman-teman UMKM ini harusnya bisa lebih hebat lagi dong. Terus juga penjualan mereka juga lebih dahsyat lagi ya. Makanya dengerin deh teman-teman yang udah maju nih. Bagi-bagi kita nggak usah pelit-pelit ilmu gitu ya. Iya benar. Kalau ilmu kita pelit bukan yang lain. Iya tapi beda sih biasanya kalau pelit ilmu tuh ya nggak enak banget lah Pak. Iya di tongkrongan juga kayak aduh pelit banget sih soal ilmu doang. Iya enggak. Tadi siapa ya tadi kalau nggak salah Mas Ed bilang ya. Kompetitor tuh jangan jadi saingan ya. Setuju. Iya kan betul. Karena saya lihat sekarang kafe ngumpul nih kafe nih. Iya kan. Iya. Itu kan dua kafe semua ya. Iya benar. Harusnya kan bersaing ya. Iya. Tapi ternyata enggak, makin rame. Jadi ngumpul di semua satu lokasi ya kan. Iya. Mungkin dia hukumnya gitu kayak jadi customer bisa punya pilihan. Oh, oke. Di toko ini nggak ada yang warna merah, cari sini. Benar. Ini ada yang warna merah, dia putar-putar. Jadi ini kan kayak Kemayoran nih. Iya, benar. Merek sih ya. Iya. Kemayoran kan kumpul tuh pedagang mobil. Benar. Mereka tuh kayaknya bukan saingan. Saya pernah dengar tuh. Iya. Gue nyari Honda tahun 40. Iya benar.
2000 tahun 40 kayak apa ya? Coba, aduh, kayak gimana ya Pak? Saya juga nggak tahu ya. Oh enggak ada. Iya. Dia malah manggilin yang sebelahnya kan? Iya, iya. Oh iya, jadi ini gue gini nih, gitu ya. Oh, itu benar itu kalau nggak salah mas itu ya masnya udah dia ngomong mas Daya kalau nggak ngomong gitu ya. Benar. Kompetitor jangan dijadikan saingan. Benar, harus jadi teman ya. Oke. Tadi bicara juga soal pemasukan dari UMKM yang nantinya juga berdampak dengan pembayaran pajak. Nah, ini saya dengar juga nih Pak, ada yang namanya insentif pajak. Sekalian bisa dikonfirmasi ya Pak? Insentif pajak ini buat teman-teman UMKM kira-kira apa nih? Jadi sekarang negara kita punya karena kondisi pandemi ini ya, ada PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional. Salah satunya di sektor pajak. Jadi teman-teman pengusaha yang punya penghasilan tertentu, itu kalau sekarang sampai Desember 2020, wow, itu nggak perlu bayar pajak. Serius? Serius. Tapi UMKM nggak bayar pajak nih Pak? Iya, tapi sampai jumlah tertentu ya. Iya, tapi mereka tetap harus melaporkan omset saya berapa, hanya lapor aja. Cuma lapor aja tapi nggak perlu bayar. Sampai Desember 2020. Benar-benar nol Pak ya? Nol. Wow, ini penting sih. Jadi bisa dibilang ini adalah subsidi pajak. Ya. Jadi kalau misalnya pemerintah ngomong biaya COVID itu sekian triliun, orang nanya kan, benar. Sekian triliun untuk apa aja ya? Iya, setuju. Kayak untuk beli APD, untuk apa? Alkes lah. Alkes, iya benar-benar. Vaksinnya segala macam. Itu jadi nanti kantor pajak itu ketika ketika UMKM ini melaporkan omsetnya berapa, nanti uangnya ya itu untuk ganti. Oh, untuk ganti itu. Lewat pajak ya. Oke, baik. Ini keren banget. Dan jadi sekarang udah tahu ya, kalau misalkan ada insentif pajak dan ini berlaku untuk UMKM yang mungkin kalau bisa dibilang ini sangat menguntungkan ketika bisa dilonggarkan sampai dengan bulan Desember 2020 Pak ya. Akhir Desember 2020. Oke. Tapi kalau pandeminya lanjut, mudah-mudahan sih enggak. Mudah-mudahan sih enggak. Kita mending nggak usah pandemi lah, mending nggak usah tetap bayar pajak aja nggak apa-apa Pak, asal pandeminya nggak ada ya. Oke. Jadi udah beres tadi juga sempat disinggung sama Mas Bayu dari Mas Bayu juga Pak. Iya, semua nih cinta banyak banget. Iya, dari BRI sama, ya dari pelayanan juga sama. Tadi Mas Bayu dari Bank BRI bilang katanya bikin NPWP itu mudah. Apakah benar Pak? Ini bikin NPWP semudah yang omongin sama Mas Bayu tadi. Monggo Pak. Syarat untuk teman-teman UMKM sekarang kan syarat untuk pinjam kredit ya di bank. Betul. Satunya kan punya NPWP. Iya. Kalau orang awam itu, saya pertama kali ketemu sama teman-teman, saya sebut mereknya Mas Danu ya. Iya nggak apa-apa. Dia itu katanya kalau ketemu orang pajak langsung demam. Saya nggak ngerti itu demam. Ini takut duluan ya? Aduh, demam duluan. Wah. Ya, NPWP sekarang ya karena pandemi, jadi sekarang kita mempercepat proses pengembangan IT. Jadi sekarang buat NPWP itu dulu nggak bisa online. Iya. Cuma sekarang online-nya lebih cepat lagi. Wow. Nggak perlu datang ke kantor pajak, nggak perlu ketemu orang pajak. Ya. Kita ketik aja. Ya. Itu syaratnya cuma NPWP, KTP. Cuma KTP-nya nick-nya harus valid ya. Harus valid di data kependudukan. Karena berarti itu harus EKTP ya? EKTP. Oke. Harus valid, ya. Buat NPWP-nya itu nanti janji kami sih 5 menit. 5 menit. Iya. Wow. Janji ya. Harus itu Pak. Syaratnya sudah mati lampu. Betul. Kalau itu betul sekali. Terus yang ngerjainnya juga harus cuti. Iya, rajin juga kalau satu cuti mati lampu ya nggak jadi 5 menit Pak. Iya makanya. Mudah ya. Jadi syaratnya cuma KTP yang nicknya harus valid. Terus habis itu udah gitu doang. Itu aja. Wow, 5 menit dijanjiin bisa beres NPWP-nya. Jadi dan itu bisa online juga Pak ya? Online kemana Pak? Website-nya atau apa? www.pajak.id. Pajak.co.id. Oke, siap. Jadi itu bisa dikepoin ke website-nya langsung. Dan silakan bisa dicek buat yang belum pada punya NPWP karena bikinnya gampil. 5 menit beres. Udah kelar ya 5 menit ya Pak ya? Mudah-mudahan asal servernya juga aman. Nggak penuh ya. Aman dong, ya dong. Oke. Siap. Kalau terakhir nih Pak, buat Pak Bayu selaku perwakilan dari Dirjen Pajak KPP Pratama Jambi Pelayangan, apa nih yang bisa disampaikan buat teman-teman entrepreneur muda di Jambi khususnya Pak? Monggo Pak. Mohon izin nih Bapak Kepala Kantor, ini ada Pak Sri Mulyono. Pesannya mungkin dari beliau juga. Jadi
tolong rubah sekarang mindset ke orang pajak, kantor pajak, ya kan. Kalau terutama untuk teman-teman datang kemari, kalau melihat orang pajak sekarang kan tadi seperti yang sering disebut tadi kan yang ikut nyanyi, Windri, benar, Pak Mulyono, ya. Orang pajak kayak begitu. Oh iya, iya. Oh waduh, nggak perlu ditakutin lagi. Iya benar. Iya, bukan takut. Enggak lah. Jadi semuanya sekarang equal ya, equal. Jadi antara kita sebut diri kita kan fiskus ya. Yes. Fiskus itu orang pajak dengan wajib pajak sekarang udah equal lah. Udah sama. Iya, udah sama. Jadi nggak perlu takut lagi. Nggak perlu takut. Karena udah sudah fleksibel mereka ini. Terus juga dengan Pak Sri Mulyono juga tadi udah ngobrolnya wah ternyata fleksibel banget ya, dinamis banget. Berarti udah nggak usah khawatir lagi dan nggak usah takut lagi. Ngapain takut coba? Iya kan Pak? Iya, udah ramah-ramah, baik-baik. Iya kan, udah paling betul lah kalau bisa konsultasi juga bisa udah kantor atau via online ya Pak ya. Dan Instagramnya juga ternyata bisa dikepoin juga tuh Pak. Bisa Instagram. Kalau untuk Jambi itu KPP Jambi itu ada 2 kantor pajak yang mengawasi kota. Oke. Kota Jambi itu ada 2. KPP Pratama Jambi Pelayangan. Oke. Dan KPP Pratama Jambi Planepura. Itu kalau di Provinsi Jambi ada lagi Kuala Tungkal, Bangko, dan Muara Bungu. Oh, tuh dia tuh bisa ke sana. Instagram juga bisa dikepoin ke sana. Banyak informasi via sosial media, terus juga via di kantor juga atau website juga bisa dikepoin di situ. Ya Pak ya. Oke baik, terima kasih sekali lagi Pak Bayu. Sama-sama. Tapi jangan beranjak dulu Pak. Oh, karena sekalian nih Pak, kita mau panggil juga untuk rekan-rekan guest speaker tadi yang udah tampil. Ada Saka, ada Dano, dan juga ada Mr. Zayed. Kami invite untuk langsung bergabung di stage. Kemudian juga perwakilan dari BRI Pak ya. Dari BRI Jambi Mas Bayu. Monggo Mas Bayu silakan bergabung dengan kita ke sini. Silakan. Oke, siap. Kami mohon kesediaannya juga untuk yang terhormat Bapak Sri Mulyono untuk menyerahkan souvenir. Jadi silakan dipersiapkan dulu. Sebelah sini dong. Tangan saya semua sebelah sini dong. Iya. Enggak pecah, aman. Iya. Tuh, jangan di tengahnya aja. Oke, aman. Pak Sri langsung bilang aman, udah kelar. Ya, monggo Pak Sri untuk menyerahkan souvenir kepada guest speaker kita, didampingi juga oleh Pak Bayu dari KPP Pratama Jambi Pelayangan. Silakan untuk menyerahkan souvenir kepada guest speaker kita. Ada Danu, Yusuf Danu, diserahkan oleh Kepala Kantor KPP Pratama Jambi Planepura. Oke, baik. Ini keren banget goodie-bagnya ya. Iya. Saya nggak kebagian nih Pak. Iya. Nanti kali ya. Oke, baik. Ini dia. Silakan. Merchandise. Oke, boleh. Terima kasih. Boleh kita foto bareng Pak? Silakan. Pak Sri di sini, boleh. Geser aja dulu, nggak apa-apa ya. Iya. Baik. Oke baik, jadi seperti itu juga saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah ikutin live Zoom kita, terima kasih banyak. Terima kasih juga yang sudah nonton di live YouTube kita, terima kasih banyak. Sorry kalau ada salah kata. Kemudian sampai jumpa di Business Development Services, peluang bisnis milenial di tengah pandemi. Saya Bang Hani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.